Poinnya gini, kita harus tahu dulu bahwa Bible itu terdiri dari 3 kitab Allah yang duluan ada sebelum Allah SWT muncul di Arab. Ya, jadi kitab-kitab kami itu kitab tertua dari segala kitab yang ada. Nah, ketika Taurat Aduh, saya berkata, tanya kau, saya nggak usah kau kemana-mana dulu. Tinggal kau jawab, kau mengimani perjanjian lama. Di situ tertulis di bilangan Allah itu atau Tuhan itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Kau menuhankan Yesus yang anak manusia, berarti kau mengingkari Bibelmu sendiri, toh? ada ayat di ayat berapa itu? Oh, Ulangan, ternyata ini orang nggak paham, nggak tahu dia Bibelnya. Ya Allah ya Rabbi, ulangan berapa? kasian sekali kau. Bilangan, Oh, bilangan. bilangan bang, bilangan. Bilangan Ternyata ya ini oten-oten ini cuma iman, Bilangan nggak tahu. 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Maleakhi pasal 3 nomor 6, Allah. Yesaya 43 nomor 10, Yesaya 46 nomor 5, Yesaya 46 nomor 9, Keluaran 33 nomor 20. Assalamualaikum Bang Zuma. Semua berkata apa di situ? Wah, Gurunda, silakan Gurunda sudah ini ya. Ah, ini mantap. Ya, Silakan Ustadz Gurundaku. Aduh, mana Gurunda? Udah dibesarin kecil. Punyaku Silakan. di mute Bu ya, punyaku di mute Bu ya. Enggak ada mic-nya di sini. Bang Daman, assalamualaikum. Saudaraku. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi The best wabarakatuh. Romo semuanya. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salmon. Lihat Ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Iya. Bang Zuma kok kelihatannya tambah muda malam hari ini, Bang. Kok umurnya kayak mundur 2 tahun gitu, Bang. Iya, sekarang kelihatan sudah gemoy ya, 17 tahun. kelihatan gemoy. Ya, sebelum lanjut ke Gurunda Bang Zuma, aku mau nanya sama Bang Rafael nih. Kan tadi Bang Rafael mengklaim katanya kitab tanah itu punya Bang Rafael ya, orang Kristen ya? Waduh, Ya, Oh enggak? ya. Punya Bang Rafael juga ya? Mohon maaf Bang Kitab Marsal. tanah itu. Mohon maaf Bang Marsal. Kita serahkan ke Gurunda dulu. Udah dari tadi diam beliau. Kita serahkan dulu. Mohon Iya, maaf ya baik. saudaraku. Baik, enggak Silakan apa-apa, enggak Bang apa-apa. Gurunda. Ya lanjut Bang Zuma, Mohon maaf silakan. saudara. iya. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu, kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Yakub. Mazmur 147, cakupannya di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya firman Tuhan yang datang kepada keturunan Yakub itu tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain. Gimana itu? Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang membocorkan kitab orang Yahudi kepada Romawi dan Yunani? Itu masalah besar Oke, itu. begini saya jelaskan dengan bahasa sehari-hari saja ya. Tidak perlu bahasa tinggi karena saya tidak mengerti bahasa yang tinggi-tinggi. Bahasa sehari-hari saja. Taurat itu memang diturunkan kepada Yahudi, kepada Israel. Tetapi itu firman Allah dari Allah yang menguasai semesta ini. Jadi jelas, karena dia Allah yang menguasai semesta ini, maka kitab Taurat itu tidak hanya diperuntukkan untuk Israel saja, tetapi untuk seluruh orang yang ingin mengimaninya. Dan kenapa kami Kristen bisa mengimani Taurat? Karena memang Yesus Kristus ketika dia mengajarkan Evangelion Yesus Kristus mengajarkan, dia mengajarkan itu mengambil ayat-ayat dalam Taurat untuk menjelaskan ajarannya. Maka kami pun pengikutnya jelas harus memakai
kitab Taurat untuk menjelaskan Injil, menjelaskan Evangelion ini. Jadi kami itu sebenarnya adalah golongan dari Yahudi itu sendiri. Karena zaman dulu kita tahu Yahudi itu ada banyak golongan, ada banyak sekte, dan yang paling besar adalah golongan Saduki dan Farisi. Dan ketika Yesus ada, maka Yesus juga membuat sekte baru tentang Taurat, tentang penafsiran Taurat. Maka itulah kami, keturunannya, yaitu Nasrani atau Kristen. Maka kami wajar memakai kitab itu karena untuk memahami Evangelion Yesus Kristus, kita harus dulu memahami Taurat. Nah, itu kata pembuka saya. Oke, baik. Ya, ini pelajaran bagi saudara ya. Nasrani itu Bani Israel. Mereka keturunan Yakub. Sedangkan Kristen itu adalah pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kristen berbeda. Kristen itu adalah orang-orang yang zalim yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Penolak Yesus inilah yang kemudian mendirikan sekte yang disebut Kristen di dalam pengajaran Paulus di Kisah Para Rasul 11 itu. Di Antioquia lah pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Ini tolong dicatat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, tokoh daripada agama Anda itu bernama Paulus. Itu disebutkan namanya. Disebutkan namanya di situ. Bahwa tokoh yang pertama kali diperkenalkan di dalam Bible sebagai tokoh Kristen bernama Paulus. Yesus tidak pernah mengenal Kristen sama sekali. Tidak mengenal Kristen itu. Hanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada serigala yang datang menyamar domba. Nah, serigala nyamar domba inilah yang disebut Kristen. Tapi memang akarnya itu memang dari orang Farisi. Akarnya Kristen itu memang dari sana. Akarnya dari ahli Taurat itu sendiri. Yang ngaku-ngaku kemudian sebagai pengikut ya Yesus nantinya. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kata celaka itu merujuk kepada ahli Taurat yang mendirikan agama saudara. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi dari keturunan Benyamin yang mendirikan sebuah agama di mana pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu di dalam Matius 23 nomor 15. Silakan. Ya, saya mau menanggapi dulu mengenai Nasrani ini. Nasrani. Sebab sejelas Nasrani itu bukan Yahudi. Karena memang di dalam Sapi Betina 113 di situ Allah SWT berkata, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih paham padanya. Jadi di sini Allah tidak tahu apa yang menjadi berselisih paham antara Yahudi dan Nasrani. Allah SWT tidak tahu akan hal itu. Maka di sini saya bisa katakan ini adalah suatu fitnah kepada Nasrani dan Yahudi. Sebab di sini kan Allah SWT berkata bahwa Nasrani dan Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Nah, ini suatu fitnah ya. Kemudian mengenai Paulus itu jelas adalah kelanjutan dari ajaran Yesus. Jadi yang salah dari ajaran Paulus ini yang mana? Oke,
Itu dulu. Oke, baik. Jadi yang disebutkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang Anda sebutkan itu, Anda harus lihat asbabul nuzulnya. Orang Nasrani tidak memiliki sesuatu. Artinya orang Nasrani ini adalah pengikut, ya, pengikut daripada Nabi Isa dari Nazaret. Bukan Kristen. Kristen itu orang Romawi Yunani, beda. Yakni pegangan berupa agama yang benar. Oke, mereka saling tuding. Ini cobalah lihat orang Yahudi menuduh Kristen. Apakah salah? Tidak salah. Orang Kristen menuduh Yahudi. Apakah salah? Tidak salah. Saling tuding kan? Oke, masing-masing mengatakan bahwa tidak ada pegangan. Ini Al-Quran menjelaskan. Wakalatil Yahudu laysatin Nasara ala syai'. Wakalatin Nasara laysatin Yahud ala syai'. Wahum yatslunal kitab. Ini yang diterangkan kemudian. Makanya kalau Anda membaca satu MKB, di situ mencoba untuk menarasikan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah tidak memiliki Torah, habis semua dibakar. Habis siapapun yang ditemukan membaca Torah dibunuh, siapa yang menyimpan dibakar, dihanguskan semuanya. Itu klaim dari Kristen. Itu yang Anda harus pahami, ya. Nah, terkait dengan Paulus, Yesus sendiri tidak pernah berbicara tentang Paulus. Sekalipun Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Jadi Paulus ini hanya bercerita tentang dirinya sendiri. Aku bertemu dengan Yesus berkata denganku, berkata kepadaku. Itu aja terus dibuat. Padahal kalau Anda melihat kitab saudara sendiri, di dalam Matius 24:26, Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda nabi palsu itu adalah ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ayo, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Ya, Paulus. Silakan. Nah, kembali lagi saya jelaskan mengenai Nasrani ini. Nasrani bukanlah pengikut Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tidak ada di zaman itu. Yang ada itu Yesus Kristus. Ya, itu. Di zaman Nasrani itu. Di zaman Nasrani di kota Nazaret. Jadi tidak ada mereka menyembah Nabi Isa. Tetapi mereka menyembah Yesus Kristus. Dan ini tuduhan Allah ini sangat bisa dikatakan fitnah, ya. Sebab sini kan dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai satu pegangan. Padahal kami itu mempunyai satu pegangan yang kuat tentang iman kami. Kembali di ayat terakhir dia berkata, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih paham. Nah, apa yang menjadi berselisih paham sehingga Allah mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pegangan? Di sini kan Allah SWT tidak tahu apa yang menjadi berselisih paham. Tidak dijelaskan di sini. Tetapi mengatakan di keluar. Nah, ini salah satu yang menjadi dan kami percaya itu. Karena itu adalah rasul kami. Apa yang membuat Anda tidak percaya dengan Paulus? Begitu juga kami tidak percaya kepada Muhammad. Kan sama. Karena tidak ada yang menyaksikan. Tetapi Paulus ada yang menyaksikannya ketika dia ketika dia mendengar suara dari Yesus. Oke, seperti itu. Sedikit boleh saya menjelaskan tafsirnya? Iya, silakan. Gurunda izin Gurunda. Iya. Disarin kalau bisa. Siap. Jadi kita runut dari pertanyaannya, apa sih yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa Nasrani ini tidak punya pegangan, kan gitu. Nah, jadi disebutkan dalam tafsir surah Al-Maryam. Itu boleh dibuka, Bang, ayat 34. Apa kata Allah? Zalika Isa bin Maryam qaulun haq. Bahwa sesungguhnya Isa ibni Maryam mengatakan perkataan yang benar. Apa yang dikatakan? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, jelas dikatakan.
Apa yang terjadi saat itu kaum Nasrani? Fakhtalafal ahzab min bainihim. Terjadi perdebatan di antara partai-partai daripada mereka itu. Artinya kaum Nasrani pada siapakah Isa? Ahwa ibnullah, adakah dianya itu anak Tuhan? Au ilahun, ataupun dia Tuhan besertanya, ataupun tiga di dalam tiga. Oke, sejarahnya kita bahas ya. Oke, kita bahas sejarahnya. Fakhtalafal ahzab, artinya bahwa sungguhnya Nasrani berpecah mereka itu dan berpartai mereka itu pada keadaan Isa. Sesudah diangkat Isa ke langit akan 4 partai. Apa yang terjadi? Nasrani saat itu tidak punya pegangan. Ada yang dinamakan dengan Nasrani Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, dan Islamiyah. Manakala saat itu diriwayatkan bahwa sungguhnya berhimpun Bani Israel dan berpecah daripada mereka itu akan 4 partai. Dan daripada pada tiap kaum mengirimkan rahib-rahibnya. Famtaru, bercerai-berai mereka itu pada keadaan Isa. Siapakah Isa saat sesudah diangkat? Faqala ahduhum, dia itu Allah, dia itu pure Tuhan. Isa itu pure Tuhan, katanya. Pure Tuhan, apa yang menjadi bukti? Dia itu bisa menghidupkan daripada segala kehidupan dan mematikan daripada segala kematian. Berarti apa yang menjadi perdebatan Nasrani sehingga Allah mengatakan mereka tidak punya pegangan? Karena Nasrani tidak pernah final tentang Tuhannya, bahkan sampai sekarang. Udah, kemudian diangkat Isa ke langit. Akhirnya mereka itu adalah kaum Yakubiyah. Mereka kazab tuh, itu salah kata mereka. Berkatalah yang kedua untuk yang ketiga. Qala huwa ibnullah, tidak, dia itu bukan Tuhan, dia itu cuma anak Allah katanya. Nah, itu bercerai. Berarti mereka nggak tahu Isa itu siapa. Nah, gitu kan? Maka berkata yang kedua tersebut, kazab tuh, salah itu. Nah, terus apa yang dikatakan bagi mereka? Dia itu 3 di dalam 3. Apa 3 di dalam 3? Allah ilah, menunjukkan apa? Ada Tuhan Bapa, dan Isa juga Tuhan, wa ummuhu Tuhan, dan Bunda Maria Tuhan. Nah, masalah Bunda Maria pada konsili Efesus 431, Bunda Maria dalam status Theotokos pernah dituhankan. Begitu konsili 722 di Konstantinopel dilengserkannya Bunda Maria dan digantikan Bunda Maria dengan Roh Kudus. Berarti menunjukkan bukan Quran yang berbohong, akan tetapi sejarah menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan mereka itu disebut dengan golongan Malakaniyah. Maka faqala Rabi, berkata yang keempat, kazab tuh, bohong itu bohong. Akan tapi dia Abdullah, dia cuma hamba Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, wa kalimatihi, dan cuma firmannya Allah. Menunjukkan apa? Inilah kaum-kaum yang akan menerima kedatangan Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Mereka tidak akan, kaum Nasrani ini tidak akan pernah ada yang namanya final terhadap Tuhannya. Mana bukti? Jangan asumsi. Kita sebut asmi' bihim wa absir bihim. Pendengaran mereka itu bagus. Absir, penglihatan mereka itu bagus. Yauma ya'tunana, namun akan datang suatu hari. Lakinid dhalimun, akan tetapi semua orang-orang zalim terhadap Tuhannya. Al-yauma fidya. Lihat yang baik-baik ini. Al-yawma fid dunya, hari ini di dalam dunia. Hari ini kapan? Sampai kapanpun ayat ini dibacakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan pernah final tentang Tuhannya. Mana bukti? Fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang nyata? Di mana Wones terus menyalahkan Tritung, di mana orang percaya Theotokos masih ada sampai sekarang, saksi Jehovah masih dikatakan bidat, semuanya masih bercerai-berai tentang siapakah Tuhannya. Sekian itu maksudnya, Bang, yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Oke. Begini ya. Tafsiran itu kan ratusan tahun setelah Quran ada. Ratusan tahun atau sekitar 50-an tahun sesudah Allah SWT datang kepada Muhammad. Allah SWT sendiri di dalam firman-Nya tidak menjelaskan apa itu. Tetapi mengapa tafsiran itu mengatakan lebih banyak dari Allah SWT? Diambil dari mana kisah itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kepada muslim-muslim di sini. Tafsiran sangat banyak mengenai ayat itu, padahal di ayat itu sendiri Allah SWT tidak menjelaskan apa yang menjadi benturan antara Nasrani dan Yahudi. Kemudian, apakah Nasrani ini adalah kafir karena dia mengikut Nabi Isa? Sebab di dalam hadis Sahih Muslim 4969, kitab 50 bab 1139 telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah dan Talbah bin Yahya dari Abu
Burda dan Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, pada hari kiamat Allah SWT akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah SWT akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, apakah Nasrani ini pengikut Nabi Isa adalah kafir? Seperti penjelasan Bang Suma bahwa Nasrani itu adalah beriman kepada Nabi Isa. Berarti Nasrani pengikut Nabi Isa adalah kafir. Kalau kita baca dalam hadis ini. Makanya saya bilang abang Nasrani tadi ada terbagi yang terakhir. Abang nggak nyimak ya? Yang terakhir terbagi kepada Nasrani yang mengakui dirinya sebagai pengikut Nabi Isa, yang mengakui Nabi Isa sebagai utusan Tuhan, yang mengakui Nabi Isa cuma sebagai Nabi dengan kenubuatan yang akan dikhabarkan 600 tahun setelah nanti akan datang Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajarannya. Seperti itu. Ya, berarti menunjukkan apa? Nasrani yang nanti memberitakan tentang kehadiran Nabi Muhammad, ya Nasrani ini yang terselamatkan. Nasrani, Malakaniyah, Ya'qubiyah, Nasturiyah, yaitu ya orang-orang yang tidak pernah final tadi terhadap Tuhannya, gitu Bang. Masya Allah. Iya, tapi- begini Tapi bentar, Bang, Rafael, kita Rafael, kasih begini Gurunda ya. ya. Ya Biar begini, Gurunda Masya Allah. dulu Bang, Ini Bang luar Daman. biasa ya, bisa Silakan. mengedukasi saudara muslim yang di bawah dan kami yang di atas, alhamdulillah. Cuman sayangnya memang Bang Rafael ini jangankan ke tafsir, Masya Allah, Quran pun ya dianggap ini sebagai dongeng, Quran pun dianggap ini sebagai bikinan Nabi Muhammad, itu sudah dinarasikan di dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah ya, alhamdulillah saudaraku Kang Daman itu bisa mengedukasi kepada saudara muslim semuanya. Tetapi disayangkan ini Bang Rafael tidak akan bisa menangkapnya, bahkan tidak akan bisa menerimanya sejelas apapun itu. Saya kembalikan kepada Gurunda Bang Zuma, tafadhol Bang Zuma. Iya. Jadi kalau berbicara secakupannya kita ambil skala besarnya aja, karena kalau materi-materi yang terperinci seperti itu tadi di batok kepala saudara kita Kristen itu tiada tempat untuk menampung. Jadi sia-sia kita mengajarkan itu. Al-Quran mengatakan begini, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Jadi ada ruang untuk Bani Israel, dalam hal ini Yahudi, ada ruang untuk kemudian Nasrani, sebagai orang-orang yang beriman. Sabar, sebagai orang Kristen sabar. Anda bukan Nasrani apalagi Yahudi. Siapapun di antara mereka, kata Allah, yang beriman kepada pencipta langit dan bumi dan beriman kepada akan adanya hari kebangkitan, tidak ada celaka bagi mereka. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu pahami dulu. Nah, sedangkan ketika Anda membawa Al-Quranul Karim terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 113, kita buktikan aja sekarang. Apa hadiah Yesus untuk Anda sebagai pegangan? Ada. Apa yang Yesus kasih kepada Kristen? Ada. Tolong tunjukkan apa itu yang Kristen kasih sebagai pegangan untuk Kristen penyembah Yesus ini apa? Coba, silakan. Apa yang Anda dikasih? Tongkat, sarung. Saya akan menjelaskan pertama mengenai Suatu. masalah ini berarti tafsirnya Ya Injil kan, ya. Al-Quran menarasikan bahwa orang Kristen, orang Nasrani di sini tak ada pegangan. Iya. Apalagi Kristen. Nah, sekarang saya tanya, apa yang menjadi pegangan saudara yang berasal dari Yesus? Ada, coba tunjukkan ke saya. Kandang kambing atau apa? Silakan. Menurut Islam, Nasrani ini kan berpegang kepada Injil. Apa seperti itu? Ya, toh? Ya, saya tanya Kristen. Ini kan Saya berbicara akan mengenai menjelaskan. pegangan. Nah, Kristen Ya. memiliki pegangan dari Yesus itu apa? Tiang salib. Iya. Ini saya pegang. Ini saya Apa tuh? terangkan. Silakan. Nasrani. Di dalam Islam itu kitab sucinya adalah Injil. Injil itu Nasrani. Ini nih yang saya Ya, tanya, ini itu betul, Kristen ya. Anda Itu yang betul, kutanya. Itu Yang betul. kutanya Anda Kristen. Nah, apa tetapi- pegangan Anda? Nah, kan Apa aku ada bilang kan Injil tidak ada ruang di di kepala zamannya Anda Yesus? untuk menelaah pernyataan Kan dan tidak ada. pertanyaan saya. Tidak ada Injil Anda, di zaman Yesus. Anda Yang ada membawa adalah surah Injil. Al-Baqarah ayat 113. Mari kita buktikan apakah Kristen ini ada pegangan. Ya, saya mau jelaskan dulu tentang Ya, apa pegangan ini. pegangan Kristen yang berasal dari Yesus? Nah, ketika Nasrani, saya menjelaskan dulu ya. Ketika Nasrani berpegang kepada Injil,
Kita lihat sejarah, apa betul di zaman Yesus ada Nasrani, ada Injil? Tidak ada, yang ada hanyalah Injil. Oh, ada. Yesus mengajarkan Injil. Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil Allah. Ada, Tidak Bang. ada Nabi. Ada. Sabar dulu. Markus 1 Tidak ada 14 itu Injil apa? dalam bahasa Arab di zaman Yesus. Ya memang Seperti bukan yang bahasa dikatakan Arab. Mana ada Quran. Injil bahasa Arab? Injil bahasa apa? Allah Inilah. tidak menyerangkan Injil dan bahasa Inilah kan tidak. ente. Nah, Anda sekarang kita belajar balik dulu, kepada Yesus belajar dulu. sebagai pegangan. Pegangan Pegangan Yesus Kristen dari memperkenalkan Yesus itu pegangan apa? dari Itu yang Taurat kutanya. dan Injil. Itulah Ya, pegangan kami. pegangannya Kristen dari Yesus apa? Injil. Mana Yesus pernah memberikan Injil ke Kristen mana? Itulah Injil mana? Injil mana yang Yesus kasih? Evangelium Yesus Kristus. Itulah Yang mana? Yang mana? Itulah. Yang mana? Yang Yesus Alkitab. kasih kepada Anda itu yang mana? Injil apa? Sebab Yesus mengenal Bicara domba-dombanya. sendiri. Ya. Bicara sendiri. Di dalam Orang tanya, kalau kami umat Islam, Yesus berkata, dia mengenal dengar, domba-domba. kalau kami umat Islam, apa pegangan umat Islam yang diberikan Rasulullah? Al-Quranul Karim. Nah, Anda kutanya, apa yang Yesus berikan kepada Kristen? Tuak, balok. Ada dikasih Yesus, ada kepada Kristen ini, ada. Apa? Gak ada kan? Nah, udah, cuci muka sana. Enggak ada. Pakai air Enggak ketuban. ada. Darah. Gak ada yang Gimana tadi di kan. mute gini? Mau menjelaskan. Ya, karena Anda tidak menjawab. Apa yang Yesus kasih kepada Kristen? Oke, saya jelaskan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku Ini mengenal domba itu mereka, Bani Israel. dan mereka mengikuti aku. Yang saya tanya Dan aku Kristen. memberikan hidup yang Nah, kekal kepada mereka. enggak Yahudi begitu tidak dalilnya, enggak mengenal begitu. Yesus. Anda Yahudi jangan tidak tambah-tambahin. Mesin rusak ente itu, mesin rusak. Domba-dombaku mengenal aku mengenal mereka. Mereka Tetapi mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, mereka Kok di mute-mute? Gimana ini mau debat lalu di aku mute? mengenal dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, muridku, dombaku juga. Dombaku Yesus juga. disunat karena mengikuti mengikuti dia datang dari Latihan nangis dulu, Bang. Coba, ada nggak sekolah itu untuk Mute ada les lagi. nangis? Inilah kebenaran yang disembunyikan oleh Islam. Aku mengenal dombaku. Domba ini apa? Bani Yakub. Kamilah domba. Nenekmu kiper. Domba-domba. Domba kok berkulit. Yahudi tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mau mengenal Yesus. No. Yahudi ya sampai sekarang. Itu Jadi urusannya bukan mereka. domba-domba. Itu Kamilah kita tidak domba-domba. sedang urus mereka, yang kita urus ente. Nah, sekarang Apa yang Anda lakukan yang Yesus lakukan? Aku mengenal dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sabat, dombaku ikut minggu. di mute terus. Mana ini mau debat model begini? Parah. Mari kita bicara kebenaran. Kebenaran Ya. orang tanya samamu ketika Yesus sunat kan mengatakan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada Ya, saat aku sunat sabat, itu hanya muridku kepada- Sunat tidak membawa kepada sorga. Nah, Tetapi itulah. sunat hati itulah yang sudah membawa begitu, sorga. sudah begitu ente mengatakan pengikutnya Yesus gitu. Sebab banyak sekali. Itulah Sebab makanya banyak sekali Kristen ini orang-orang penumpang sunat, gelap. tetapi korupsi. Serigala berbulu Karena biawak, sunat itulah hatinya Kristen. tidak ada. Udah. Ganti pemain. Ini Buya. bocor halus. Aduh, terlalu ngeyel ini ya. Nanya Ada apa, ilmu. jawab apa, tidak nyambung kali. Iya, Masya Allah. kayak burung Bang Billy, selamat malam Bang Billy. Ya malam-malam habis ini dia. Allah, Bang ini Billy Bang The nih, Place ini, Bang The Billy, Place ini Bang Muslim Billy. apa Kristen ini Bang The Place? Saya Kristen, Pak. Oh, Kristen. Siap. Lanjut, barangkali mau dilanjut, Gurunda silakan saya kembalikan kepada Gurunda. Lo shalom Bang, lo shalom. Shalom.
Lo shalom. Aku bilang lo shalom. Shalom. Aku izin tanya dulu Buya, Bang Billy ini Protestan apa Katolik? Allahu Akbar. Lanjut. Ya, Silahkan Bang The Plus, silahkan. Iya. Barangkali ingin ditanggapi dari Bang Zuma ya, silahkan The Plus. Tentang apa ya ditanggapi? Cuman Yang begini mana? ya, izin Bang Plus. Bang The Plus. Ya, jangan kayak tadi ya. Jadi enak lah kalau kita berdiskusi itu lebih mengutamakan data, akal sehat, bukan hanya asumsi atau dogma, doktrin dan lain sebagainya. Tidak akan jalan diskusi kalau seperti itu. Dan ketika Anda bicara, yang lain akan mute, bahkan Gurunda pun akan di mute. Tetapi izin ketika Gurunda atau saudara muslim yang lainnya sedang berbicara, Anda di mute. Jadi enak kita satu-satu ya. Siap Bang The Plus? Saya, iya siap. Siap, jadi supaya kondusif ya. Silahkan, barangkali ingin ditanggapi tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma, silahkan. Iya. Yang mana satu aja? Kan banyak yang dikatakan. Oke. Saya simpulkan Bung ya, bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Lalu kenapa ada terjemahannya di kitab agama Kristen? Siapa yang memberikan legalitas itu? Diterjemahkan. Iya kan ada perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Oh ya, kenapa orang Kristen pakai kitab betul. Tanak ya, Taurat yang cuma 5 kitab itu toh. Tapi bukan itu saja orang Kristen pakai, ada kitab Obaja, kitab Maleaki, banyak sih. Iya, Dan itu kenapa kitabnya Yahudi ada nempel terjemahannya di agama lah iya, Yahudi? karena kekristenan nggak lepas dari Yahudi memang. Ya, siapa Karena yang Yesus memberikan itu? Yesus sendiri menyatakan dirinya dalam bangsa Yahudi, murid-muridnya juga bangsa Yahudi. Jadi kekristenan nggak bisa lepas dari keyahudian. Iya, Jadi kalau gini. ya, Kitabnya itu kan memang hanya untuk mereka. Sementara saudara kan bukan Bani Israel. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian Kristen menyebutnya dengan sebutan perjanjian lama? Padahal kalau kita lihat Yeremia 31 nomor 31 ayat 31 sampai 33 jelas bahwa perjanjian baru justru adalah Tuhan memasukkan hukum Taurat itu ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru. Kenapa di Kristen disebut perjanjian lama? Dan Loh, iya, siapa yang memberikan kewenangan kitab itu dipakai oleh orang Roma? oh bukan orang Roma, dipakai oleh orang Kristen. Jadi gini, kenapa orang Kristen mengatakan itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu berisi tentang Injil, Matius, Lukas, Yohanes, kisah para rasul dan juga surat-surat para rasul dan juga kitab Wahyu. Ya itu kan karena itu menjelaskan tentang perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah masanya di dalam keberadaan Tuhan Yesus dan dilanjutkan oleh murid-muridnya yang mengajukan Yesus itu siapa gitu loh. Nah, kalau perjanjian lama itu adalah sebuah cerita tentang kisah bangsa Israel. Jadi ada urutannya. Kenapa itu dikatakan perjanjian lama? Karena itu berurusan dengan bangsa Israel di masa lalunya. Jadi setelah Yesus ada itu kan sebagai penggenapan, itu perjanjian baru itu adalah beda sekali. Kalau di zaman perjanjian lama itu diceritakan tentang bangsa Israel sampai kejadian sampai Maleaki. Dan itu menceritakan tentang apa yang Tuhan Yahweh mau di dalam bangsa Israel. Tetapi Tuhan di dalam perjanjian baru itu Tuhan menyatakan dirinya pada semua bangsa. Jadi begitu. Jadi ya kekristenan nggak bisa lepas dari keyahudian karena memang ada sejarah di situ. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah Islam dan juga Kristen. Kan ada juga cerita tentang Isa, Yahya, Zakaria itu kan ada di kitab perjanjian baru gitu loh. Iya. Ya, itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Oke. Umat Islam itu adalah umat yang menerima Al-Quranul Karim, di mana isi daripada Al-Quran itu membahas masa lalu, pada masa itu dan masa yang akan datang. Gitu ya. Tetapi Islam kemudian itu tidak ngais-ngais kitabnya orang Yahudi.
mengambilnya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Kenapa lalu diceritakan membuatnya. ulang kalau nggak dibilang Sabar, mengas-ngas? sabar, sabar dulu, sabar dulu. Jangan sampai gigi palsunya jatuh, Bang. Sampai tahan napas dulu. Persiapkan nanti setelah saya menjelaskan, ya. Nah, jadi Orde Lama dijelaskan Orde Baru dijelaskan oleh Reformasi. Tidak mungkin dibalik-balik, gitu ya. Nah, jadi ketika Al-Quran itu datang, Al-Quran mencakup semua kitab-kitab terdahulu, ajaran terdahulu dan para nabi yang diimpokan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran tidak ngais-ngais kitabnya orang Yahudi, mengambil terjemahannya, menempelkan di kitab Al-Quran sebagai clipping, biar dianggap bahwa Al-Quran itu kitab suci, biar dianggap bahwa umat Islam itu adalah agama samawi, terusan dari Yahudi. Islam itu tidak begitu, Al-Quran itu tidak mensifati sifat seperti itu. Nah, sedangkan agama Kristen ini agamanya orang non-Yahudi, bukan agamanya orang Kristen, orang Yahudi, bukan. Memang kalau Anda mengatakan dia tidak bisa dilepas, benar, karena Kristen itu adalah bidatnya Yahudi. Kristen itu agama bidat bagi Yahudi. Pahami itu. Jadi orang-orang Kristen ini pada mulanya yang ngajarin itu adalah orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang masuk ke agamamu, lalu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Anda baca di sana dari nomor 21 dan seterusnya. Paulus ketika dia meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang menyembah Yesus, mengajarkan orang meninggalkan hukum Taurat, begitu kembali ke Yerusalem, Paulus ini disidang. Kenapa kau mengajarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar non-Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat? Paulus kemudian bertobat di situ. Paulus bertobat ketika dia masuk ke orang-orang Yahudi, beliau bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu bukan bertobat dari membunuh, Paulus itu bertobat dari menyesatkan Yahudi yang tinggal di luar bangsa asing. Baca Kisah Para Rasul 21. Paulus begitu masuk ke Bani Israel, bertobat, pura-pura jadi Bani Israel lagi. Begitu keluar ke Roma, ke Yunani, jadi Kristen lagi. Makanya agama Kristen itu disebut Abu Dasara, agama bidat Kristen itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang Roma, orang Yunani, orang Barat mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi lalu mengklaim itu adalah kitab mereka? Kenapa? Siapa memberikan legalitas itu? Padahal itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di kalian? Ya kan udah dijelaskan tadi Bang Suma, kalau Kristen nggak bisa lepas dari kejauhan. Iya, Kalau tidak bisa lepas karena kenapa? Sabar Bung, tidak bisa lepas. Kenapa? Karena nyamar-nyamar jadi Yahudi. Sekarang permasalahannya, Yahudi mana yang memberikan legalitas kepada kalian untuk menggunakan kitabnya? Ya kenapa harus pakai legalitas Yahudi? Kitabnya orang Sedangkan Yahudi menolak Gimana kalau perjanjian baru diambil oleh orang Hindu? Sekarang legalitas Islam siapa yang bagaimana kalau kitab Anda, perjanjian baru Anda diambil oleh orang Buddha, ditempelkan di kitabnya mereka, mereka tetap Buddha dan masih menggunakan kitab terjemahan baru. Gimana perasaan Anda? Ya, sekarang gini, siapa yang memberikan legalitas pada orang Islam? Al-Qur'annya itu menulis kisah yang ada di Alkitab. Al-Quran punya umat Islam. Iya, kenapa ceritanya tentang Yahudi? Kenapa ceritanya ada orang Yahudi, ada orang Kristen di situ? Karena orang Yahudi itu adalah orang yang diberkati oleh Allah pada masanya. Iya. Ini ma'akum. Gimana ceritanya? Aku yang memilih Bani Israel. Aku mengangkat mereka. Aku memilih Nabi Musa alaihissalam untuk mereka. Kalau Anda mengatakan Kristen adalah bidat, mereka adalah bangsa. Tapi Kristen ini tidak ada di Taurat, tidak ada di Al-Quran, tidak ada Kristen ini. Tidak ada, kecuali disebut sebagai orang yang zalim. Tidak ada. Nah sekarang permasalahannya, apa hubungannya Kristen gak ada di Taurat? Sekarang gini, Kristen itu Anda bilang adalah bidatnya Yahudi. Memang betul.
Ya, Karena dia makanya saya- mengambil agak kitabnya orang Yahudi, diambil secara tidak resmi dan digunakan sebagai kitab. Anda berasumsi dan Bukan membetulkan asumsi. sendiri, sedangkan orang lain. Coba. Kalau saya berasumsi, tunjukkan bahwa kitabnya orang Yahudi itu diperuntukkan untuk Romawi Yunani. Ada nggak? Ya, Anda berasumsi kalau Kristen Bukan, adalah bidat. kalau Sekarang saya mau asumsi jelaskan. berarti ada dalilnya. Coba Sekarang saya mau tunjukkan. jelaskan. Anda terlalu banyak bicara. Sekarang coba Anda Sekarang jelaskan. Jangan dengarkan cuma saya. air liur, nanti gigi Dengarkan palsu saya, Bang jatuh. Sima. Coba Anda jelaskan tertulis di mana hukum Taurat ini diperuntukkan untuk Iya, Romawi saya Yunani. jelaskan. Tunjukkan. Saya jelaskan kenapa sih di Jangan dijelaskan, saya nggak butuh penjelasan gereja, nggak butuh. Ya, Anda Yang saya minta, ngawur ketika saya mau sanggah, Anda muter justru sini. berasumsi. Ini bagaimana Ngawur ini? kemana-mana. Muter sini. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Anda Dengarkan menuduh Kristen adalah bidat Yahudi. Pasang mulut Anda mendengar kalau kuping Anda sudah rusak. Iya, Anda sudah banyak mulut. bicara. Sekarang dengarkan saya. Dengarkan pakai mulut kalau kuping udah pecah. Dengarkan. Tunjukkan legalitas Bahlul juga. Saya mengatakan Kristen bidat Yahudi. Anda Sekarang saya gampang jelaskan. tinggal ditendang dari sini Saya- kalau Anda nggak saya- mau mendengarkan. Mampus kan udah ku bilang. Astagfirullahaladzim. Udah ku bilang. Berasumsi, saya minta tunjukkan dalilnya di dalam kitab Taurat yang Anda percayai bahwa Taurat itu yang diperuntukkan kepada Nabi Musa itu juga untuk Romawi Yunani. Karena Kristen pertama kali itu adanya di Romawi. Nah, coba tunjukkan mana legalitasnya. Dah, naikkan lagi. Naikkan lagi kalau masih ada di bawah dia. Dia lagi kejar ekor itu, pusing nggak mau sampai ekornya. Dia kejar terus keliling-keliling dia. Dia cari ekornya sendiri. Sebenarnya nubuatan Kristen itu ada di kitab Yeremia 10. Jangan dibilang. Yeremia 10 ayat 3 sampai 4. Mari kita lihat, guys. Nah, nubuatan Kristen ya. Nih, kita lihat. Saya dibesarkan. Ya, Bang Billy. Di Sebab ya saya 29 juga ada itu. ya, Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu, orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyah. Apakah ini pohon Natal? Lihat ya. Jadi kayu pohon diambil, dikasih hiasan itu, hiasannya warna-warna perak dan emas ya, dan dipaku supaya nggak goyang tuh pohonnya. Itulah pohon Natal. Jadi nubuatan pagan ini sudah ada sejak dahulu kala, sudah diwanti-wanti itu. Itu. Kalau Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardian. Kalau Bang yang Billy. kalau nubuatan yang lebih jelas itu ini lagi di kereta ya, Dek. Kalau yang lebih jelas itu di ini, akhi, di Yesaya 44 nomor 10. Satu perikop itu membahas mereka itu. Siapakah yang membentuk ilah dan menuangkan patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar mendapatkan malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempahnya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Ini tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bangkai. Ini seterusnya mereka yang dibahas ini. Begitu juga di dalam Keluaran 29. Di Yesaya 29. Di situ juga bercerita tentang orang yang mengajarkan periuk itu adalah mengganti kemudian. Periuk jadi tukang periuk. Itu jelas itu. Jadi dikatakan di sana bahwasanya betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu pada apakah tanah liat dapat dianggap sebagai seperti tukang periuk.
sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Nah, ini dia. Mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Mereka memutarbalikkan fakta yang ada. Bang Bintang Pajar, monitor. Bang Bintang Pajar, monitor. Ya tong enak, akik dengu papa kendek. Jadi memang kalau kita perlu kita belajar dari sejarah bagaimana kekristenan itu terbentuk ya. Terbentuk dari apa? Dari mengambil dari agama pagan bentuknya. Itu tidak bisa kita pungkiri kenyataan itu. Konsep-konsep seperti Trinitas sama dengan Trimurti ya, dan sebagai mitologi dari peradaban kuno yang diadopsi oleh kekristenan ini. Makanya ketika muncul di sinagog ajaran Paulus dan kroni-kroninya ini, maka Rabi Gamaliel ya, yang kata Paulus ngakukan dia kan murid Rabi Gamaliel. Nyatanya Paulus itu dikeluarin dari sinagog Rabi Gamaliel dan dikutuk dengan berkat haminim selama sehari 3 kali orang Yahudi sembahyang. Nah, segitulah kutuk yang diucapkan orang Yahudi bagi Paulus dan kroni-kroninya. Karena ajaran Paulus pada waktu itu ketika didengar orang Yahudi tidak ada ditemukan ajaran itu di dalam Torah. Nah, sehingga mereka juga marah orang-orang Kristen itu awal-awal, dan mereka membuat bangunan yang sama seperti sinagog disebut gereja gitu. Dan proses pengkonvertan, pelokinan dari agama Kristen dari agama Yahudi supaya masuk Kristen itu gagal total pada waktu itu ya. Nah, karena kegagalan Paulus dan kroni-kroninya ini, mereka mengalihkan pengkonvertan mereka atau proses penglokinan mereka dari agama pagan ke agama Kristen, dan itu sukses besar, tidak diterima, dan akhirnya agama Kristen menjadi agama resmi daripada kerajaan Romawi. Begitu, akhi. Masya Allah. Selamat malam, Bang. Iya. Kemarin saya berdiskusi dengan Bang Billy, belum kelar. Boleh dilanjutkan lagi sekarang? Anda ini Kristen, Bang Bintang? Iya, saya kemarin itu berdiskusi dengan Bang Billy, dan kemarin itu saya kasih tugas sama dia tapi tidak dijawab. Cuma akun saya setelah diskusi dengan beliau diblokir permanen. Mungkin banyak yang report ya. Nah, kali ini saya bikin lagi. Mungkin di sini ada Bang Billy, boleh dilanjutkan kemarin diskusi kita ya, Bang ya? Ya, kalau diblokir permanen berarti Anda menyalahi aturan daripada komunitas gitu. Iya, karena kemarin itu banyak yang Enggak, itu karena biasanya kalau permanen itu karena kesalahan bercakap Anda atau tutur kata Anda yang kurang pantas. Pasti begitu kalau permanen. Oh, begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan saya lebih bisa lagi ya. Tapi karena sebelumnya banyak sih yang memaki-maki gitu ya. Jadi mungkin saya ikut terpancing gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi hebat ya. Saya aja lupa. Kebetulan memang di sini akun itu dibuat nggak apa-apa. Maaf Bang Bintang, Bang Bintang ini dari Kristen apa barangkali? Saya dari Protestan. Oh, siap. Ya, Begini Tom, ya, ini Bang Tom. Bintang. Ya, izin ya. Tapi ini mungkin lebih enaknya nanti kalau berdiskusi melanjutkan yang kemarin dengan saudara Bang Billy itu, alangkah baiknya mungkin nanti ya di lain waktu atau gimana ini? Nggak apa-apa, akhi. Oh, siap. Ya, pembicaraan kita harus 3 arah. Pembicaraan kita harus 3 arah ini. Jadi pilih topik yang bisa 3 arah gitu. Misalnya apa? Tapi yang heran ya, karena yang membuat saya takjub ini sepertinya memojok.
Sebentar, yang membuat saya takjub adalah saya aja lupa sama kamu, tapi kamu ingat nama saya. Thank you ya. Masya Allah. Bang Apologet, selamat malam Bang Apologet asli. Pokoknya Iya, selamat malam ya. Ini Bang Apologet juga dari Protestan ya, Bang Apologet ya. betul bang. Siap. Gimana ini saudaraku semuanya para guru? Abad 16 ya. Iya, jadi Abad 16 lanjut. nah, jadi mungkin kita sama Billy dulu, nanti mungkin karena gini, Islam itu mungkin Kristen dengan Yahudi. Tidak boleh begitu, harus 3 arah. Ini ingat, ini komal muslim ya. Mungkin kemarin itu di koma saya itu dia. Nah, Ya, kan tadi kalau saya juga kamu, bilang kamu, begitu. sebentar, Tom, Lanjut, bentar, kalau kamu lanjut dengan masalahmu kemarin dengan Bang Billy, ya nanti di komalnya Bang Billy, ini komal muslim ada guru kami. Silakan lanjut, 3 arah kalau boleh silakan. Silakan Gurunda. Iya, silakan aja. Kristen ini kan penumpang gelap. Nggak tahu Ada apa-apa. abad ke-16 Gurunda ini. Penumpang gelap. Abad Ah, ke-16 lanjut, yang lanjut. kitabnya berjumlah 66 Gurunda. Iya, Kitabnya. apalagi Protestan. Ya, Ini Gini bapak-bapak, Ini kalau Kalau tinju kami TKO minta Protestan. rematch. gini teman-teman, kalau kami Protestan kan kitabnya masih ada tuh, kitab Kejadian sampai kitab Maleaki Kitabnya kan. Yahudi. Artinya tanah itu Ngaku-ngaku. ada di dalam buku kami gitu loh. Itu kitabnya Bang Billy. Kalau di Al-Qur'an kan enggak ada. Itu kitabnya Bang Billy. Jadi kan artinya kitab dari Kejadian, Bereshit, ya kan, sampai kitab akhir di nabi-nabi itu ada di dalam kitab kami di bundar. Kami kalau itu yang Anda jadikan sebagai alasan. Kalau di Anda kan Kami kalau mau seperti kalian, ya, kami kalau seperti kalian perampok, apa susahnya kalau saya ngambil juga terjemahan Septuaginta habis itu ku tempel di terjemahan Quran? Siapa yang larang? Iya, Bisa kan? supaya jelas. Bisa kan? Lah. Ya jadi itu Iya, bukan tempel lah alasan, kalau Bung. Itu bukan alasan. Iya, ditempel Kami masih dia, Bang. punya, Biar sama-sama kan masih nanti punya, kita masih punya diskusikan. hasil rampokan ya sama aja pun. Cuma kalau kau tempel kitab Yahudi ke Quranmu, hancur Quranmu. Ya bagaimana dengan kitabmu? Dengan terjemahan kitabnya Yahudi? Hancur enggak? Justru orang Hancur enggak kitabmu? pasal berapa, ayat berapa, itu kan orang Kristen yang 24 bikin. nomor 44, 45, 46 ada tertulis di Taurat tentang aku bahwa Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana di Taurat? Makanya kamu tidak berani mengambil kitabnya Taurat Di orang mana? Yahudi. Di mana di Taurat? Di Karena mana? kamu akan Di bikin mana versi di sendiri. Taurat tertulis Mesias Karena mati dan bangkit pada hari Nabi ketiga? Di mana? Muhammad tahu. Di mana? Di mana? Di mana tertulis di Taurat Mesias mati bangkit hari ketiga? Di mana tertulis? Kita baca dulu. Oke, kita baca dulu di Mazmur Begini 147. Bang Bintang. Ini kan kita mau diskusi 3 arah nih ya. Iya, boleh 3 arah. Sepakati Ya, apa yang kita akan berbicara bahas. mengenai konsep Tuhan. Nah, iya Guru udah siap. Konsep Tuhan. Ketuhanan ya, siap. Ya. Lanjut. Oke. Sebelum lanjut ke situ, kita mau pastikan dulu nih Gurunda. Saya mau pastikan dulu kalau Nabi Muhammad itu dari jalur anaknya Nabi Ibrahim itu dari jalur Nabi siapa Gurunda? Ismail. Ismail. Bang Billy, aku mau tanya dong. Bang Bil. Tidak ada itu dari Ismail. Kalau Yahudi itu dari jalur Nabi siapa anaknya Ibrahim ya? Anaknya Ibrahim Ishak. Oh, Ishak. Lah Kristen dari mana? Wih. Lanjut Gurunda. Iya, dari Kalau Yehuda Kristen itu Tembulan kan lah. dari Yehuda, anaknya Nabi Yakub, itu ada namanya anak keempat Nabi Yehuda. Dari Yehuda ini kan turun raja-raja termasuk Nabi Daud, Salomo. Itu dan Yahudi, kita seterusnya, udah tahu gitu. kalau itu yang kita pertanyakan Iya. ini Kristen dari mana? Tapi masalahnya sobat Islam jarang yang tahu itu, Bang. Ya, Allah, Kristen dari sama mana? diri Kristen. boleh Kalau Yahudi kan dari Nabi Ishak, kalau Islam dari Nabi Ismail. Kalau Kristen dari mana? Jadi orang Kristen pertama itu orang-orang Yahudi. Ya.
Orang-orang Kristen pertama itu ya orang-orang Yahudi. Saya bentar Bang Apologet, Bang Bintang, begini. Kasih timernya dong, kasih timernya orang Kristen. Yang satu ngomong, yang satu ikut ngomong lagi. Aduh, saya mute-nya pusing juga ini. Ini begini ya, kalau Anda ngeyel, satu-satu lah. Nanti saya tendang Anda ke Laut Merah ya. Jadi Iya, kasih waktu. bentar. Kasih waktu. Ayo. Aduh, ya Allah ya Robbana ya Karim, ini orang ya. Begini, nanti diawali oleh Gurunda Bang Zuma dan temanya sudah ditentukan, konsep ketuhanan 3 arah, mohon kondusif. Ketika ada yang tidak kondusif, saya tidak sungkan-sungkan untuk menendangnya ke Laut Merah. Silahkan Gurunda, tafadhol Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anak keturunannya, apa yang kamu akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi Islam itu jelas bertuhan kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihi salam. Selesai. Masya Allah. Sekarang saya kepada Bang Bill, barangkali Bang Billy dulu, silahkan Bang Bill. Monitor Bang Bill. Oten dulu nanti. Oh siap Bang Bill, siap. Bang Apologet dulu ya, Bang Bintang di mute ya. Nanti ada bagian Anda. Silahkan satu-satu, jangan dibuka dua-duanya. Aduh. Silahkan Bang Apologet, silahkan. Pun Kang Abuya Silakan. sudah memberi kesempatan kepada saudara muda kita. Jadi kalau mengenai konsep Tuhan, ya pertama itu harus diingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, ya manusia itu dengan Tuhan itu hubungannya sangat dekat, bahkan ngobrol seperti seorang teman, seorang bapak lah lebih tepatnya. Itu harus dipahami. Ya, jadi ketika Adam itu diciptakan Tuhan itu kan ditempatkan di sebuah taman Eden. Di situ Tuhan itu bercakap-cakap, mengajari Adam, ngobrol gitu kan. Bahkan Adam dikatakan dia memberikan nama kepada makhluk-makhluk ya kan, kepada gajah misalnya dan sebagainya. Lalu Adam dan Hawa itu tergoda oleh ular, sehingga dia akhirnya ketika dia memakan itu dia telanjang gitu. Awalnya dia nggak ngerti itu telanjang itu apa, karena belum waktunya gitu kan, belum dikasih tahu. Bung, sorry, instruksi moderator, ini Tuhannya Yahudi yang Anda bahas, yang kita bahas Tuhannya Kristen. Masalahnya gini Bang Zuma, kan tulisan Yahudi itu ada di Alkitab kami, kecuali saya nggak ada tulisan itu di Alkitab kami, saya nggak akan ngomong. Yang ini kan ada di kan kitab Tuhan, kami, Kejadian. Tuhan ya. dari Islam sudah jelas. Sekarang Tuhannya Kristen, jangan lari ke mana-mana. Itu Kejadian itu tentang penciptaan. Jadi ketika Adam itu berdosa itu kan sembunyi dia kan, dia mendengar langkah kaki Tuhan, ya kan. Sehingga Tuhan itu bertanya, Adam kamu di mana, gitu kan. Lalu Adam itu, aduh saya sembunyi karena saya takut, saya udah berdosa. Makanya lalu saat itu Adam menyemat daun, ya, daun itu
digunakan untuk membungkus auratnya. Tetapi kan namanya daun ya nggak akan sempurna menutupi. Akhirnya Tuhan mengasih solusi untuk memberikan pakaian dari kulit binatang. Nah dari sini, jadi kitab Kejadian ini memberikan kita informasi banyak hal, terutama tentang kejadian awal-awal. Kenapa ada kenapa ada baju, ya kan? Kenapa ada dosa dan lain sebagainya. Terus orang-orang dari mana aja? Konsep ketuhanan bang yang kita bahas, bukan baju. Nah, konsep Tuhan yang ditiru ini adalah gini bang. Jadi Izin Bang Tuhan Apologet, yang izin, awal itu, mohon maaf Bang Apologet, izin supaya tidak memakan waktu, saya batasi paling lama 3 menit ya, paling lama itu. Silakan. Siap. Ya, silakan. Saya semenit lagi aja. Tadi anggap aja 2 menit, 1 menit lagi ya. Jadi Tuhan yang asli itu, dia itu Tuhan yang mau datang dan mencari, search and rescue, ya kan. Makanya itu sama seperti Tuhan Yesus itu, dia memang hanya agama Kristen lah yang meyakini bahwa Tuhan itu datang mencari dan menyelamatkan manusia gitu. Makanya itu kita lihat kesinambungan antara Tuhan Kristen dengan Tuhan yang ada sejak awal itu. Nah itu untuk pembuka awal ya. Silahkan lanjutkan. Oh siap. Silahkan Bang Bil. Nanti ke bintang. Silahkan saudara. Tadi kamu mengatakan dalam kitab Kejadian ada langkah kaki Tuhan. Itu di mana ayatnya? Tuhan punya kaki itu di mana? Nah, mau langsung jawab atau jangan dulu jawab? Ya, dijawab aja Pak. Ya. Ayatnya di mana ayatnya? Nanti kita buka langkah kaki Tuhan ya. Lihat bunyi kamu bilang mengatakan langkah kaki Tuhan. Ingat, catat. Iya. Jadi Tuhan punya kaki, betul? Iya, betul. Nah, kita lihat ada nggak tertulis? Di mana itu? Sebentar saya kita buka Kejadian 3 ya Bang Billy ya. Iya, coba di open cam saya. Oh, silakan. Ya, langkah kaki Tuhan. Kitab apa tadi? Coba kita cek. Langkah kaki Tuhan di kitab Kejadian tidak ditemukan. Iya. Adanya di Yesaya itu juga nggak langkah kaki Tuhan. Di mana? Saya baca aja. Saya baca ya. Kejadian 38. Iya, di mana langkah kaki Tuhan? Ya ini kita baca Kejadian 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Kakinya mana kakinya? Nah, itu kan bunyi langkah tuh. Ya, kakinya mana? Nah, nanti jadi saya kalau bunyi langkah itu di dalam teks aslinya suara yang keluar, bukan langkah. Bukan langkah, suara yang keluar. Itu sudah kita bahas sering. Yang keluar tapi itu ini suara gini Bang. Tuhan. Kan mithalek itu kan langkah kaki Bang. Oh enggak kan? dong. Fayismeu et kol Adonai Elohim mithalek. Coba aku pakai tanah ya. Aku buka tanah ya. Aku buka tanah. Yang keluar itu suara, nggak ada langkah kaki. Kalau suara. Ya lanjut abang dulu lah, nanti saya narasi abang dulu biar enak. Kejadian berapa tadi? Kejadian berapa? 3 ayat 8. 3 ayat 8. Kita lihat. Kejadian berapa tadi? Kejadian berapa? 3 ayat 8 ya. 3 ayat 8. Tunggu, aku buka Sefaria. Apakah benar langkah kaki? Kejadian 3. Duh, ini rada lemot. Oke, ini kita sudah bahas dari dulu ini mithalek ini. Dek, kecilin Dek. Oke, ini dia Kejadian 3 ayat berapa? 8. Tuh kan, lihat, nggak ada kata langkah nih, ya. They heard the sound. Lihat, mereka mendengar suara. Lihat dong, lihat nih, ya. They heard the sound of the Hashem moving, bergerak, ya, about in the garden at the breezy time of day. Jadi
yang didengar oleh mereka Adam dan Hawa ini bukan langkah kaki seperti kau bilang, tapi apa? Suara yang bergerak. Lihat nih. They heard, mereka mendengar the sound of the God, suara Tuhan bergerak. Nah, di mana Di mana itu langkah kaki? Dimanain? Langkah kakinya di mana? Kalau kaki itu memakai kata, kalau kaki itu memakai kata raglai, raglaim untuk kata regel. Nah, tidak ada kata regel atau kaki di situ. Nah, makanya tapi di situ kan ada mithalek, Bang. Mithalek itu kan berjalan. Mithalek itu kita lihat ya, kita lihat. Beda loh. Moving itu bergerak dengan berjalan beda. Kita lihat aja, kita ketik aja mithalek ya. Ini udah kita sering bahas kok ini. Mithalek ayat 8 aja. Mithalek. Tunggu. Inilah akibat memanusiakan Tuhan, menuhankan manusia begini. Jadi Tuhan punya kaki, Tuhan punya pantat, Tuhan punya mata gitu. Itu akibatnya begitu. Tunggu bentar, ini ada error ya. Mithalek. Ini dia. Iya, lama banget sih loadingnya. Jadi di situ sembari menunggu dia loading, they heard, lalu mereka mendengar sound of God, suara Tuhan. Ngapain suaranya? Bergerak, ya. Mithalek ini move artinya. Itu, bro. Ya. Jadi saya udah paham. Iya. Oke. Mithalek itu udah jelas berjalan, tapi abang ini nggak apa-apa. Oke. Tapi gini, kalau dia moving seperti angin, nggak perlu Adam itu sembunyi gitu. Nggak, kita mesti kembali Adam ke sembunyi kalau Tuhan itu tidak terlihat, ya kan? Kita mesti lihat ada kata suara di situ, ya. Iya, Bang. Udah Bang. Saya udah paham. Jadi saya ingin menjawab. Ya, kalau paham kok kau masih anggap Tuhan itu punya kaki. Tadi kau bilang kaki Tuhan. Ya, karena kan bunyi langkah, berarti kan boleh langkah gini. Ya enggak, di sini nggak ada kata langkah, suaranya yang bergerak gitu. Kan kita lihat bagaimana sebab akibatnya. Akibatnya kan si Adam itu sembunyi. Nah, kalau Tuhan itu sejak awalnya tidak kelihatan, ya tidak seperti saya bilang ngobrol ketemu muka dengan muka, nggak perlu Adam itu sembunyi, ya kan? Loh, ngapain dia sembunyi kalau Tuhan itu maha melihat di saat itu yang seperti gampang jawabnya itu. Dia takut karena sudah melanggar perintah Hashem, itu jawabannya. Ya nggak usah sembunyi dong. Ini kan makanya dinarasikan awalnya ketika dia sembunyi karena dia takut, karena dia sudah bersalah. Gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Itu versi abang nggak apa-apa. Ini kan kita ya. Loh enggak, saya nggak bukan versi saya. Ini versi kitab suci, bukan versi saya. Saya nggak pernah berani versi saya di dalam membahas Torah, nggak berani. Ya, versi daripada apa yang tertulis, yang bergerak itu adalah suara Tuhan, bukan suara kaki Tuhan katamu tadi. Kau bilang tadi suara kaki Tuhan, betul? Ya langkah kan di situ langkah. Enggak, kau bilang tadi suara kaki Tuhan, betul? Izin Bang apologet ya, sudah jangan inilah kita jangan terlalu ngeyel ya, karena ada Bang Billy ini ya. Lanjut Akhi Zuma. Iya, Masya Allah, sudah beres mungkin ya Bang Billy, tafadhol. Ayat 10-nya kan dijawab ya, ada menjawab ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di dalam taman ini, aku menjadi takut gitu. Jadi kan Iya, udah. Keberadaan Tuhan itu ada di taman itu, sehingga dia takut sembunyi. Astagfirullah. Iya lanjut. Siap. Guru ndak, tafadhol. Ya maaf. Jadi kalau di Al-Quran itu tidak ada narasi kayak Tuhan itu main petak umpet. Makanya saya pun selama ini bertanya-tanya gitu terkait dengan cerita yang ada di Kejadian disebutkan oleh saudara apologet tadi. Kok bisa ya ada cerita, apa benar di original teksnya gitu langkah kaki gitu ya? Artinya kalau langkah kaki itu tidak merujuk kepada sifat, karena merujuk kepada keadaan bahwa Tuhan itu terkesan Tuhan itu makhluk karena memiliki langkah.
Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, di Islam itu jelas dikatakan laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau Tuhan menerangkan dirinya misalnya memberi dengan tangannya dan kedua tangannya dan seterusnya, tangan disebutkan di sana hanya sebagai pengantar kepada manusia untuk memahami bahwa Tuhan itu maha memberi. Nah, di mana kemudian manusia memberi dengan tangan, maka Tuhan menggunakan bahasa tangan itu. Tapi tidak berarti Tuhan itu memiliki tangan seperti kita makhluk. Sama seperti ketika diterangkan, berbeda dengan ketika diterangkan bahwa Adam dan Hawa mendengarkan langkah kaki Tuhan. Itu makanya saya juga bertanya-tanya, apakah betul ini? Ya, ternyata malam ini terjawab. Saya kira seperti itu sih kalau saya. Bahwa kita sedang berbicara mengenai konsep Tuhan, tapi Kristen ini entah kemana-mana perginya. Saya tuh maunya gini loh. Ketika umat Islam berbicara mengenai Tuhan, maka hakikat Tuhan seperti yang diterangkan umat Islam, ya itulah yang mereka imani, yang kami imani. Begitu juga saudara kita, Akhi Billy, bercerita tentang Tuhan, ya itulah Tuhan yang dia imani. Sementara Kristen, kenapa Yesus diumpetin kalau sudah berhadapan kayak begini? Kenapa nggak gagah-gagahan? Oh, Tuhan kami itu yang keluar dari rahim Maria, kemudian dia membangkitkan ini dan ini. Kenapa nggak dijagokan? Kok jadi menciut kepalanya kayak merica gitu? Yesus akan-akan tak berdaya. Padahal di mana-mana di gereja siang malam orang kalau ibadah, Yesus saya terus yang di ini. Tapi giliran kita berhadapan, ada praktisi Torah di sini. Kami juga sebagai Muslim, kita berbicara mengenai tiga agama, berbicara satu, yaitu Tuhan. Kenapa Yesus jadi kayak orang asing di mata Kristen ya? Cobalah, nggak usah lari ke kejadian. Itu nggak ada hubungannya. Itu kejadian itu proses penciptaan. Yang kita sedang ingin bahas di sini adalah hakikat Tuhan. Kalau orang Kristen itu betul, ya, berasal dari Yesus, maka tentu antara praktisi Torah dan orang Kristen itu akan duduk bersama menyembah kepada Tuhan yang sama. Tapi faktanya kok berbeda. Justru ini akan menggelikan bagi kami umat Islam. Berbicara mengenai Tuhan, Yesuslah jagonya, karena dia kemudian bisa datang ke muka bumi, bisa kemudian menjadi mayat, bisa kemudian menjadi terkutuk, memikul dosa-dosanya semua orang Kristen. Harusnya itu yang dijagokan supaya kita umat Islam ini dan Yahudi ya ini tertegun kagum gitu loh. Wah, hebat kali Tuhan yang Kristen. Tapi kenapa jadi gitu saya menjelaskan tentang Allah, sembahan Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nah, saudara malah ke kejadian Tuhan berjalan kaki di surga. Taman Eden ini kenapa lah ini ke situ? Ayolah, ayo. Semangat. Bahas Yesus. Silakan. Bang Apologet, begitu ya, Bang Apologet. Jadi tolonglah Anda jangan ikut-ikutan kayak Oten yang lainnya. Ketika membacakan tekstual dari Biblenya seperti ini, konteksnya jadi seperti itu. Ketika ditanya ini, jawabannya itu. Begini, begitu. Jadi jangan dibesarkan uyang gitu kan. Ya, mohon maaf. Mungkin seperti itu ya Bang Apologet. Iya, siap Bang Billy, siap. Ya. Aduh. Ini kan tadi membahas mithalek ya. Mithalek artinya apa ya? Teks dan konteksnya mesti diletakkan dengan benar. Mithalek, proceed, move, go away, move, bergerak ya. Jadi suara Tuhan di Taman Eden itu yang bergerak gitu. Kenapa? Persis seperti di dalam Torah ya, kata di dalam Torah lainnya. Persis di dalam ayat di dalam Torah lainnya, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi suatu rupa wujud pun tidak, hanya suara saja. Maka itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, bahwa Tuhan itu sejatinya yang bertemu dengan para nabi itu didengar hanya suaranya saja, bukan fisik. Karena dikatakan en lo hagu ve enegu lo narok elaf kedu satu, artinya
Hashem itu tidak mempunyai bentuk bersama tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa dibandingkan, disetarakan dengan siapapun. Lanjut. Masya Allah. Bang Handi, assalamualaikum saudaraku Bang Handi. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, siap. Silakan Jadi- Bang Apologet, silakan. Jadi jangan Siap. kesana kemari ya. Fokus Baik. ke pembahasan. Fokus. Ya, siap. Jadi kan teman-teman gak sabar mendengar tentang Yesus ya kan. Tadi kan saya awalnya dulu, ya kan, cerita dulu gitu kan. Tapi karena teman-teman terutama Bang Zuma ya, gak sabar tentang Yesus, saya akan cerita Yesus sedikit. Ya, jadi Yesus itu kan gak ujuk-ujuk datang. Ya, 2000 tahun lalu itu gak ujuk-ujuk datang, itu harus diingat karena kedatangannya itu kan sudah direncanakan ya sebelumnya, bahkan di dalam Kejadian 3:15 ya, kayak udah sering dengar lah mungkin teman-teman ya. Tapi dia gini, bahwa esensi Tuhan itu kan mengasihi ya. Kita ngomong Tuhan kan tadi. Tuhan itu kan Maha Pengasih. Nah, apa tandanya Tuhan itu mengasihi? Dengan memberi, ya kan? Nah, memberi apa? Kalau kita punya uang 1 juta, kalau memberi 100 perak mah nggak ada artinya gitu kan. Jadi memberi itu harus memberi yang terbaik, yang paling baik yang dia punya, yaitu dirinya sendiri, nyawanya gitu. Makanya kalau kita tuh orang Kristen bangga, ada lagunya, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, karena dia itu memberikan yang terbaik, dia selalu ada. Ya, makanya Yesus itu kan disebut mempunyai gelar juga namanya Immanuel. Im bersama, Nu bersama kita adalah Allah gitu kan. Jadi kan Allah itu Maha Kasih, pasti dia ingin selalu dekat dengan umatnya, ya kan. Hanya melalui Yesus lah Tuhan itu dekat dengan umatnya gitu loh. Nah, jadi semoga, jadi teman-teman juga bertanya-tanya kenapa sih orang Kristen mempertuhankan Yesus? Ya karena Yesus itu memang selalu hadir di dalam hidup kita gitu. Bahkan dia katakan, barang siapa berkumpul dalam namaku, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir gitu. Makanya banyak tradisi-tradisi penyembuhan ya kan, ada mujizat-mujizat dalam nama Yesus, itu kan memang sejarah dan tradisi yang sampai sekarang pun masih terjadi gitu. Nah, jadi kalau ditanya tentang Yesus ya itu kita sangat-sangat bangga karena sebenarnya kan melalui Yesus lah banyak orang itu mengenal Tuhan. Data, Ya kan? Bang Apologet, maaf Bang Apologet, data biar enak kita, jangan kesana Ya. kemari terus nggak ada data, ya Allah ya Robi. Ya, saya kasih Datanya waktu gini. 1 menit lagi, silakan 1 menit lagi. 1 silakan. menit, siap. 1 menit 60 detik ya. Jadi pada abad ke-1, abad kedua, bukti-bukti orang mempertuhankan Yesus itu sudah banyak, bukan karena ajaran baru kemarin sore gitu loh. Dengan adanya gereja-gereja kuno, ya kan? Kalau teman-teman orang Muslim kan sering ke Turki kah, ke Syria, itu kan ada gereja-gereja tua di sana itu tuh, yang namanya misalnya Tesalonika, Korintus dan lain sebagainya, Korintians kan, lalu kota Makedonia dan itu kan ada di abad-abad awal itu sudah ada gereja-gereja gitu, bahwa kita itu mempertuhankan Yesus karena orang-orang yang namanya orang pagan itu akhirnya dibawa kepada Tuhan. Aduh, udah, Gitu. siap Bang Apologet. Aduh ya Allah. Jadi Nah, itu orang-orang buktinya. pagan- Jadi bukti Orang-orang pagan arkeologinya dibawa yaitu kepada gereja-gereja. Yesus. Jadi orang-orang pagan dibawa kepada Yesus, gitu. Dibawa kepada Tuhan, ya kan? Jadi mereka kan, pantes. jadi kehidupannya mereka berubah. Misalnya awalnya barbar nih, misalnya kehidupannya nggak mengenal agama, ya kan? Mereka orang-orangnya apa namanya yang nggak bener lah pola hidupnya. Dengan mengenal Yesus, jadi mereka bertobat, gitu bang. Jadi kan orang artinya diselamatkan. Iya, sudah gak ada Paham data ya Bang Apologet. Aduh, Kok silakan. nggak ada data? Datanya bukti arkeolog gereja-gereja itu bang. Masa itu bukan data? Gimana? Astagfirullah. Silakan Gurunda Bang Zuma, silakan Itu tafadhol. sesuatu Ya yang udahlah. bisa dilihat. Kayak tadi saya memberikan data, mau meluruskan kata Tuhan berjalan kaki. Kan ternyata nggak ada Tuhan berjalan kaki. Itu data. Saya rasa begini, Ya, ada tulisan Mithalek. biarkan Akhi Billy yang menyelesaikan dulu karena Ya, mid halek di situ move. Tadi sudah saya nyimak aja dulu nyimak. Di bawahnya ada tulisannya to walk, Bang Billy nggak Bang No. tunjukin. Gini, Di bawah tadi itu ada saya, tulisan tadi sudah saya kasih tahu kata mid halek itu artinya moving, move. Nah, sama kata ruah. Ruah itu memiliki 4 arti: pewahyuan, Bil. angin, dan Mobil yang lainnya. Mithalek gitu. Ya, mid halek ya dalam teks dan situ teks dan konteksnya berarti apa? Bergerak, moving. Karena suara itu terkena resonansi yang membuat dia bisa bergerak ke arah orang yang mendengar, berhubungan dengan resonansi begitu.
Nah, tidak ada narasi seperti kau katakan tadi, Tuhan berjalan kaki. Itu kan suatu hal yang bertentangan. Kaki, Tuhan punya kaki gitu. Itu loh. Makanya tidak ditemukan narasi Tuhan berjalan kaki gitu. Nah, nggak ditemukan. Di mana temukan? Ketik aja di situ. Kalau melangkah masa roda yang melangkah atau melangkah pakai tangan? Move, Kan bergerak. Moving itu bergerak. Kan kaki melangkah, tangan memegang, mata melihat misalnya kan. Yang Bergerak. kaki lah, Bang. Ya bergerak apa? Nah, yang bergerak apa? Tangan juga bisa bergerak. Angin bergerak nggak? Rambut juga bergerak kalau ketiup angin. Suara bergerak nggak? Pohon dedaunan juga ketiup angin bergerak. Ya, kan? Iya, maksudnya Tapi kalau melangkah, ya itu kaki. suara bergerak atau tidak? Suara. Suara bergerak Suara atau itu tidak? kan timbul karena ada gesekan, ada Resonansi, ya betul. Bukan, Dia ada bergerak. gesekan, ada resonansi, Iya. ada ketemu suatu benda, ya kan? Berarti apa tuh? Iya, dia bergerak ke arah siapa? Ke arah mereka, Adam dan Hawa. Nah, narasi berjalan dengan kaki itu nggak ada. Tadi kan sudah saya buktikan, Mithalek itu moving. Ada. No, tidak menurut saya, menurut Torah, menurut Tanakh. Tadi kan ada tuh di Torahnya sudah saya buktikan bahwa mereka mendengar suara Tuhan yang bergerak. Paham? Tadi kan bunyinya begitu datanya. Tidak dibilang yang mendengar langkah kaki Tuhan, nggak ada. Kata kaki itu raglai, ragel, gitu. Nggak ada kata ragel atau kaki di situ. Secara tekstual, ada atau tidak kata kaki di situ? Nggak ada, melangkah yang ada. Nggak ada kata melangkah, ya. Mithalek itu moving, bergerak. Tadi kan udah saya kasih ayatnya, dalilnya, itu loh. Nah inilah ketika kita memanusiakan Tuhan, memanusiakan Tuhan, menuhankan manusia, segala sesuatu itu Tuhan itu harus berbentuk fisik. Inilah perbedaan kita. Kalian Tuhan itu nuzul atau berinkarnasi menjadi manusia, Sang Bapa berinkarnasi menjadi manusia. Apa bedanya dengan Brahma ketika dia di dalam bentuk Krishna dan Siwa? Apa bedanya? Beda. Ya, enggak, apa bedanya? Dia menjadi manusia juga, si Brahma menjadi manusia. Lanjut. Iya, saudara ya. Bang Handi monitor, Bang Handi. Saudaraku, akhi. Tuh Bang, nanti besok-besok lah. Gimana Bang? Lanjut, Bang Handi, saudaraku. Barangkali antum tidak keberatan, moderatorin dulu sebentar. Boleh Bang, saya nungguin di sini. Silakan dilanjut. Siap. Gurunda, Bang Zuma, tafadhol Gurunda. Lihat dulu Bang Afolojat asli. Oh, kabur dia ya. Astaga, kabur dia, Sakit kabur. Tuhan kabur. Kian manggil gua. Dari mana? Belilah. Gimana cara ngebeli? Wah lah waktu open. Oh ini kita coba ini kok ada pakaian dinas nih naik nih. Lu jam 12 siap-siap Pak. Klik. Respon dulu ya. Selamat malam Pak Egi. Yang Singapura 4 hari. Respon dulu ya. Yang Singapura 4 hari. Jakarta itu antusiasnya terlalu. Tempat saya agak berisik nih. Lanjut dulu. Di mana? Di daerah Central Park yang Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Egi. Pak Egi. Muslim Kristen Pak. Bunda Rahma. Oh mau turun Bunda? Itu Pak Egi kita sapa Bang. Pak Egi Iya. Muslim Kristen. Pak polisi. Ku tengok kayaknya dia polisi ya. Pak Egi tidur. Aduh. Udah ya kita kasih turun ya. Gimana nih? Udah sudah tidur. Jam begini sudah tidur ya. Aduh sayang sekali. Kabur dia tadi ya. Nggak mampu lah dia. Kasihan. Saya lupa Bang Handi, Masya Allah. Lanjutkan saudaraku. Bang Handi lagi di Jakarta ya, di Istiqlal sama sama Bang Julius ya, sama Bang Kores ya, Masya Allah. Jadi berisik. Silahkan oten-oten, gak ada yang mau naik ini. Astagfirullahaladzim. Gak ada satupun loh yang memberikan permintaan dari 2,6 ini.
Itu aja Bang Billy diwawancara tuh. Bang Billy gimana dong ini kok kitab-kitab Anda ini kok disalahgunakan gitu loh. Ini Anda harus turun tangan. Makanya kita luruskan bagaimana terjemahan mereka itu sangat parah. Lihat tadi kan, mereka mendengar suara kaki Tuhan. Ya. Methalek di situ artinya bergerak. Apa yang bergerak? Suara. Jadi itu selaras dengan kitab-kitab yang lainnya. Engkau hanya mendengar suara tapi satu rupa pun tidak, gitu. Berkatakan enlohaku feinagu, Tuhan tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani, tidak mempunyai bentuk material, itu sama. Jadi selaras itu semuanya. Nah, kalau Tuhan itu punya kaki, berjalan seperti dikatakan, dan mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan, aduh, itu kacau ini. Dalam otak orang Yahudi langsung curiga, nggak ada yang nggak bener nih dengan ayat ini. Tadi waktu dia ngomong itu, aku langsung gini, nggak bener nih. Pas aku cek bener, kata Methalek itu bergerak. Apa yang bergerak itu suara. Makanya otomatis itu sama dengan kasus Badan Beritek waktu Akizuma sedang debat, ya. Aku pikir wah darah perjanjianku, nggak mungkin ini Tuhan berdarah. Pas dicek bener darah perjanjianmu. Jadi gitu. Semua konsep-konsep atau terjemahan daripada Oten terhadap kitab kami itu 99% itu korup. Bisa dikatakan gitu. Jadi tidak bisa dijadikan landasan iman untuk ke jalan kebenaran. Nggak mungkin, nggak bisa. Lihat mulai dari Kejadian 1, Feru Elohim dan roh alam layang-layang di atas permukaan air. Seakan-akan Tuhan itu seperti Susana, ya kan, melayang-layang. Gitu. Padahal di situ adalah dan angin yang daripada Tuhan, angin dari Tuhan berhembus di atas permukaan air, itu yang benar gitu. Makanya dari Kejadian, Keluaran, Imamat sampai semuanya itu sampai kitab Tawarik itu semua nggak ada terjemahannya nggak ada yang pas. Apalagi ntar Yesaya 63 ayat 9 ya. Bukan seorang utusan atau seorang tapi dialah sendiri yang menyelamatkan. Tuhan turun menyelamatkan dan menebus mereka. Loh, di situ kan berbunyinya berbeda. Umalak panaf Mosiam ya. Umalak panaf Mosiam. Jadi Tuhan mengirim malaikat. Siapa di situ? Para hakam Kerasi menjelaskan bahwa Sarhapanim atau malaikat yang di hadapan Tuhan itu adalah Mikael. Begitu saudara-saudara. Padahal kalau kita diskusi dia bilang Tuhan turun sendiri menyelamatkan ya. Dia kabur tadi, mana dia tadi kabur. Silakan Buya Ustadz Bang Buya, 70 Bang 70 silakan berikan permintaan Bang 70. Enak ini sama Bang 70 ini, santun orangnya, kondusif kalau diskusi sama dia. Silakan Bang 70 ya. Dia itu berarti yang jujur. Billy berarti yang yang mereka imani bahwa Adam itu menghasilkan dosa waris tuh nggak seperti itu ya Bang ya? Nggak ada waris-warisan dosa. Kalau waris-warisan itu Ini bentar Bang 70 monitor, selamat malam. Selamat malam. Ini nanti aku mohon sebelumnya, nanti kalau merah-merah aku turun ya. Oh kenapa Bang 70? Iya, dari tadi aku nyimak ini payah ini putus-putus. Tapi kok ini nggak ada garis merahnya. Jaringan. Ya, nanti suatu waktu. Ya Bang. Oke. Soalnya aku di pedalaman. Akizuma, tolong dikomentari masalah langkah kaki Tuhan itu gimana, Akizuma? Iya, Akhi. Jadi itulah hebatnya. Makanya Al-Quran menarasikan mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Zalim terhadap kitab terdahulu. Menambahkan, mengurangi. Mereka kemudian cocokologi. Dan apesnya, mereka membuat itu untuk menjerat diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin kemudian suara yang bergerak berubah menjadi langkah kaki Tuhan. Akhirnya, kalau berbicara mengenai langkah kaki Tuhan, berarti pemikiran, ya, mindset orang-orang yang memang sudah didoktrin kemudian Yesus itu Tuhan, pasti akan mengatakan bahwa tengoklah itu di Gan Eden aja Tuhan kemudian petak umpet dengan Nabi Adam alaihissalam, bukti bahwa Tuhan itu berwujud makhluk manusia. Masuk lagi di Kejadian 1 nomor 26, lebih parah lagi, karena Adam alaihissalam
dianggap segambar, serupa, sama persis dengan Tuhan itu sendiri. Belum lagi ketika Yesus lahir, benar-benar Yesus dituhankan, udah selesai sudah, neraka lah tempatnya. Sementara pencipta langit dan bumi itu terang sekali dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Itu Al-Quran mengatakan. Begitu juga Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Jelas kok. Jadi mata mereka itu buta meskipun mereka melihat. Kuping mereka itu tuli meskipun mereka mendengarkan. Udah jelas-jelas kemudian di sini ada, tapi baguslah dia akhi karena dia lari, artinya dia sudah ngaku kalah. Wah, ini bahaya nih. Bahaya nih. Di kiri saya ada umat Islam, di kanan saya ada umat Yahudi. Habis itu saya menuhankan Yesus, mending kabur. Ini Bang Bil. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini terkait bagaimana memaknai perjanjian lama ini sih sebenarnya. Nah tuh, belajar tuh kamu saudara 70 belajar sama akhi Billy, silakan. Ini kan di kitab Keluaran 31 ayat 38 itu kan ada cari Tuhan. Itu gimana cara memahaminya itu Bang Bil? Terus nanti di Mazmur berapa ya, lupa aku, itu Tuhan lapar, itu gimana itu Bang Bil? Cara memahaminya itu. Quran 3138 ya? Bentar. Aku buka 3138. Keluaran 31 ayat 38. Nggak ada 28. Nah, ayat terakhir itu. Ayat 28. Nggak ada ayat 28 31. Penting yang isinya gini Bang. 3128 nggak ada Bang. Keluaran 31 betul? Ayat 28. Nggak ada ayat 28. Cuma sampai ayat 19. Oh coba ya ayat 19 kayaknya. Ayat terakhir itu ya. Ya. Yang Tuhan menulis dengan jarinya. Nggak ada, ini cuma bunyinya gini, ayat terakhirnya ayat Keluaran 31. Tuhan memberikan kepada Musa. Gini ya, terkait dua loh batu itu. The children of Israel shall observe the Sabbath to make, jadi Vesyamru Bani Israel atas Sabat, langsung atas Sabat kedorotan berit olam. Hendaklah orang Israel memelihara Sabat sebagai ketetapan perjanjian kekal antara aku dengan mereka untuk selama-lamanya. Itu yang mana? When he finished speaking to him on the Mount Sinai, ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, he gave Moshe the 2 tablets of testimony. Ayat 18 ternyata Bang. Ya, lalu dia memberikan kepada Musa 2 loh batu, ya, Lukot Haeven, stone tablet inscribed by fingers of God, yaitu batu yang ditulis dengan jari Tuhan. Apa maksudnya, gimana? Yang mau ditanyakan apa? Ya terkait jari Tuhan itu gimana caranya memahaminya? Oke. Ketika Tuhan dengan segala kebesaran dan kehormatan serta dimensi yang sangat tinggi, ya, yang tidak bisa dipahami oleh otak manusia, dia menurunkan derajatnya sehingga manusia bisa mengerti apa maksudnya. Ketika dikatakan tanganku bukan kurang panjang untuk menolong, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar, kan ada gitu. Berarti Tuhan punya tangan, punya telinga, tapi dosamu lah yang memisahkan engkau dari aku, kata Tuhan. Nah, itu dikenal dalam bahasa teologinya antromorfisme. Jadi antromorfisme itu adalah instrumen-instrumen atau materi-materi dari manusia ini yang bisa dipahami untuk bisa manusia itu paham maksud Tuhan. Ketika dikatakan tangan Tuhan, mata Tuhan, dan jari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu punya jari, tapi itu perumpamaan supaya manusia itu mengerti bahwa yang menulis ini ialah Tuhan sendiri, gitu. Begitu. Yang kalau di Mazmur Bang, yang Tuhan lapar itu gimana cara memahaminya? Mazmur berapa? Ketik aja Bang, ketika aku lapar. Nah,
Kau aja coba ketik. Aku masalahnya lagi dengan tanahnya ini, tidak dengan HP-nya. Kalau aku keluar nanti ketika aku lapar mah Yesus kali. Jadi ketika Tanakh atau Torah memakai istilah-istilah atau instrumen-instrumen antromorfisme atau perumpamaan ya atau majas ya di dalam Torah untuk manusia memahami itu murni artinya ialah bahwa Tuhan menurunkan levelnya atas pengertian yang begitu tinggi sehingga ia menurunkan sedikit supaya kita paham maksud dia. Tangan Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan ya. Itu diperumpamakan saja, perumpamaan saja supaya kita mengerti bahasa yang dimaksud oleh Tuhan itu untuk kita pahami gitu. Iya, Mazmur 50:12. Soalnya 50. keterangan selanjutnya itu tentang makanan, Bang. Mazmur Tehillim 50 berapa? 12. Hah? 12, Bang. 50 berapa? 52. 12. Mazmur 12. Mazmur 50 ayat 12. Oke, Mazmur 50 ayat 12. Sorry. 50 ayat 12. Mazmur 20 ayat 12. Even where I hungry, I would not leave you. Oh, ini Raja Daud, bukan Tuhan. Ini Raja Daud. Iya, Raja tapi Daud. di ayat pertamanya, Bang, itu firman Tuhan, Bang. Enggak gini, oke. Song by Asaf, nyanyian Mazmur Asaf, ya. Iya, iya. Oh, Almighty God, ya Tuhan yang gagah perkasa. Hashem spoke and called to the earth. Tuhan berbicara dan memanggil dunia from the rising of the sun to its setting, mulai dari matahari terbit sampai tenggelam. Out of Zion, keluar dari Zion, consummating of beauty, God appear. Our God will come and not be silent. Tuhan kita akan datang dan tidak akan berdiam diri. A fire will consume before him. Sebuah api akan membakar di hadapannya. And his surrounding are exceedingly turbulent. He will call to the heaven above. Terus ke bawah. Pay heed my people. Ayat 9. I shall be. Ayat 11. Ayat 10. For mine is every beast of the forest. Karena milikulah semua binatang-binatang buas yang ada di hutan, binatang ternak. Of 1,000 mountains, dari ribuan gunung. I know every bird of the mountains. Aku mengetahui setiap burung-burung yang ada di gunung-gunung. And what creep upon my field is fullness. Do I eat the flesh of bull? Yang mana nih? Nggak ada. Even were I hungry, I would not tell you. For mine is the world and its fullness. Yang hungry-nya itu, Bang. Nah ini lihat ya, gini, Mazmur ini adalah puisi, paham nggak? Nah jadi namanya puisi selalu ada kembangan kata-kata yang dilebih-lebihkan gitu. Ini bukan firman Tuhan, berbeda dengan Torah. Jadi ini adalah puisi. Namanya puisi itu ada hiperbola di situ, ada permainan kembang kata-kata begitu loh. Jadi ini sama kayak tadi ketika dikatakan tangan telinga termasuk ini, yaitu tidak bisa diartikan dalam bentuk fisik gitu. Perlu diingat Mazmur ini ya kiasan, betul kiasan, perumpamaan, betul sekali. Jadi Mazmur ini adalah puisi kelasnya, beda dengan Torah. Namanya puisi lebih banyak lagi perumpamaan dia. Gitu Bang. Iya, gimana Bang 70 sudah paham Bang 70? Iya, berarti intinya itu majas saja ya? Betul sekali. Antromorfisme dalam bahasa inteleknya gitu.
Begini ya saudara ya, mohon maaf saya ambil alih. Mungkin ya di sini saya bertanggung jawab sepenuhnya dan saya sebagai host, dan mohon maaf sebelumnya kepada Bang Billy. Jadi saya begini, mungkin Bang 70 berdiskusi dengan Gurunda Bang Zuma, tetapi ketika nanti Bang 70 membawakan narasi-narasi dari perjanjian lama, maka nanti Bang Bil bisa meluruskan. Mungkin seperti itu. Afwan ya Bang Billy, saudara. Boleh Bang Bil? Balik ke topik aja lah kita Bang. Bang Bil. Siap. Jadi itu begitu ya Bang 70, itu judulnya sudah ada, konsep ketuhanan. Dan nanti Bang 70 sama Gurunda Bang Zuma. Tetapi mohon maaf, mungkin ketika nanti Anda membawa narasi-narasi dari PL, maka berhak nanti Bang Bil meluruskan, begitu ya saudara ya. Tafadhol Gurunda Bang Zuma. Tapi saya ini sapa dulu Bang Al Ayubi. Bang Al Ayubi, monitor Bang Al. Tidur belum? Kalau udah tidur mungkin di bawah dulu ya. Silahkan Gurunda Bang Zuma, tafadhol. Gurunda, tafadhol. Iya, jadi kembali kepada tema konsep ketuhanan itu di Islam jelas sekali dikatakan dalam surah Al-Ikhlas ya, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Di situ diterangkan bahwasanya katakanlah Tuhan itu ahad, qul huwallahu ahad. Jadi ketika berbicara mengenai konsep qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah, Tuhan yang maha, bukan cuma dikatakan Tuhan yang esa, tapi dikatakan Tuhan yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam konsep Islam itu ahad. Artinya Dia tidak memiliki sekutu, tidak memiliki Tuhan-Tuhan tandingan, atau Tuhan-Tuhan pembantu, atau Tuhan-Tuhan pelengkap, atau Tuhan junior. Tak ada. Dia berdiri sendiri dengan kemahakuasaannya. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi semua apapun yang dibutuhkan oleh alam semesta ini itu hanya berpijak kepada satu sumber, yaitu yang kami sebut Allah, yang kemudian menjadi tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak bersilsilah, Allah itu tidak punya keluarga, tidak punya emak, tidak punya anak, tidak punya sepupu. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga umat Islam itu sangat menolak keras ketika ada yang menyembah kemudian anak manusia dan mengajarkan kepada yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi kalau ada utusan yang sehebat apapun dia, membangkitkan orang mati, membuat matahari terbelah menjadi 10, dan seterusnya, bumi ini dibuatnya menjadi segitiga, bumi ini dibuatnya datar, dan seterusnya, tidak bisa sampai kepada level setara dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segala-galanya dari aspek yang ada pada dirinya. Berbeda dengan yang di luar sana, yang setara dengan makhluk, jelas-jelas itu adalah manusia yang dipaksakan menjadi Tuhan. Demikian. Ya udahlah, langsung aja ya aku jelaskan mengenai konsep ketuhanan dalam Kristen ya. Dalam hal ini ya pastinya Trinitas lah ya, berhubung aku juga Trinitas. Nah, konsep ketuhanan dalam Kristen Trinitas yaitu adanya satu Tuhan. Nah, Tuhan ini mempunyai firman dan kuasa. Nah, kuasa ini hidup. Begitu juga dengan firman ini hidup juga. Nah, jadi ada 3 di situ yang hidup, yaitu Bapa itu sendiri, firman-Nya, dan kuasanya. Firman yang disebut Yesus, kuasanya yang disebut Roh Kudus. Jadi ya kalau biasanya orang Kristen menyebutkan 3 pribadi dalam satu kesatuan, sebenarnya itu kurang tepat ya, seakan-akan Tuhan itu punya kepribadian ganda gitu.
Kalau istilahku sendiri itu 3 penguasa dalam satu Tuhan, bukan 3 pribadi gitu. Terima kasih. Singkat aja. Nah, begini Bang 70 ya, ini ada Bapak Pendeta ini ya. Pak Pendeta Buas, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Iya, Masya Allah. Gimana Pak Pendeta, barangkali ingin langsung menanggapi tentang konsep ketuhanan atau mau standby dulu? Saya baru masuk, saya tidak ngerti apa yang dibicarakan. Oh, siap. Standby dulu berarti Pak Pendeta ya. Oke, kan. Siap. Ya, Bang. Bang, jadi konsep ketuhanan Trinitas itu murni diadopsi jauh sebelum Kristen itu muncul. Konsep seperti itu ada Brahma, Siva, Siva dan Wisnu. Itu tiga di dalam satu itu. Gitu loh. Nah, konsep-konsep demikian itu sudah ada jauh sebelum kekristenan, namanya Trimurti itu. Belum lagi di Yunani, belum lagi di Roma, ada Minerva, Nuvo, dan Jupiter, merek-merek motor Yamaha. Lanjut. Tidak ada yang sama dengan Tritunggal, itu semua 3 dewa. Host, gimana host? Iya, ini sudah berkomentar Pak Pendeta ya. Silakan Gurunda Bang Zuma, tafadhol Gurunda. Jadi kalau Trimurti dan sebagainya itu memang 3 dewa. Kami tidak percaya 3 Tuhan, kami tidak percaya 3 Allah. Kami percaya 1 Allah, 1 Tuhan, tapi 3 pribadi. Iya, ini yang selama ini yang selalu saya renungkan dan saya belum menemukan jawaban. Jadi kalau berbicara mengenai pribadi, itu cakupannya adalah satu komponen yang mana komponen ini saling melengkapi satu sama lain. Itu satu pribadi dan terpisah secara apapun, secara hakikat, secara zat, secara dimensi dengan pribadi yang lain. Jadi kalau dikatakan kita dilihat di India misalnya ya, di India itu kadang kita melihat ada ular kobra 3 kepala. Ini tidak bisa dikatakan 3 pribadi, tetapi 3 kepala satu pribadi. Nah itu baru bisa dinobatkan. Tapi kalau dikatakan 3 pribadi berarti 3 unsur yang berbeda yang kemudian ya pisah-pisah, nggak bisa satu. Apanya yang satu? Hakikatnya nggak bisa. Misalnya Yesus satu hakikat dengan Tuhan. Bagaimana ceritanya manusia bisa punya hakikat Tuhan? Dari aspek mananya? Saya kira itu hanya didudukan sebagai doktrin dan dogma baru cocok. Burung merpati atau Roh Kudus. Berbicara mengenai Roh Kudus, dikatakan kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13 14 bahwa ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Bagaimana mungkin pribadi yang seperti ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Yesus makan, Yesus minum, Yesus neneng. Ini gimana ceritanya pribadi-pribadi gini kok bisa dinobatkan satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi? Tapi kalau dikatakan ini doktrin agama kami, ini adalah dogma agama kami, silakan aja. Tapi kalau diperhadapkan dengan akal, mohon maaf, itu nggak bisa diterima. Nah, 3 pribadi satu hakikat, ini gimana ceritanya? Apa yang bisa kita katakan di situ? Bukankah ini adalah sesuatu kegilaan? 3 tetapi 1, gimana ceritanya? Yesus manusia, lahir, dikandung, janin dia, keluar menjadi anak, menjadi bayi, remaja, dewasa, kemudian mati, lalu hidup kembali. Aspek keilahiannya itu yang mana? Kalau kita berbicara mengenai akal sehat, aspek keilahian Yesus itu yang mana? Membangkitkan orang mati? Oh tidak, itu bukan aspek keilahian yang bersumber dari diri Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus membangkitkan orang mati atau apapun yang dia lakukan, itu bukan dari dirinya sendiri. Bahkan perkataannya bukan dari dirinya sendiri. Dia hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Yesus manusia dari Nazaret. Bahwa Tuhan memilih dia dengan memberikan kekuatan, tanda-tanda, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus.
Berarti nggak satu hakikat. Yesus hakikatnya adalah pesuruh. Dia manusia, utusan, duta, wakil. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi, hakikatnya itu absolut adalah Khalik, pencipta. Yesus bukan pencipta, Yesus ciptaan. Bagaimana mungkin pribadi ciptaan dan pribadi penciptaan itu adalah satu hakikat? Itu mustahil. Demikian untuk sementara. Begini ya, Bang 70 mungkin jadi penyimak dulu ya, biar Pak Pendeta. Sepakat Bang 70? Ya, aku turun berarti. Iya, nggak apa-apa. Dibesarkan host Bang Billy. Ya, Oke, aku nyimak. Berarti aku nyimak di sini aja gitu. Ya nggak apa-apa, nyantai saja, nyantai dulu. Nanti kalau mau membantah dari Pak Pendeta, kalau berani silahkan gitu kan. Oke. Udah di sini aja 70 di sini dulu. Oke, jadi ada 6 perbandingan pihak sistem belief system atau sistem kepercayaan 200 tahun sebelum Masehi, ya, yang sama konsepnya. Lihat di Roma, agama Roma, ya, meninggikan ateis, ya, namanya ateis. He was said to have been born on December 25. Dia dikatakan lahir pada tanggal 25 Desember to a virgin. Nah, jadi ya, ateis ini lahir dari seorang perawan bernama Nana pada tanggal 25 Desember, persis. Sacrifice as an adult in order to bring, dan dia dipersembahkan ketika dia sudah dewasa untuk apa? To bring untuk membawa keselamatan bagi manusia. Died about March, dia mati sekitar bulan Maret tanggal 25. After being crucified, setelah disalib on a tree, di atas pohon, ya. Terus and descended, dan dia bangkit setelah 3 hari dari dunia orang mati. His followers proclaim, para pengikutnya, murid-muridnya mengatakan bahwa that he arose, dan dia bangkit pada hari Minggu as a solar deity, ya, for the new season. Nah, they tied, and lalu mereka mengikat sebuah gambar, ya, daripada ateis ini pada sebuah pohon, dikenal dengan istilah Black Friday. Kalau kita orang Katolik ini tahu Black Friday, and carried him in a procession. Jadi his body, ya, badannya itu disimbolkan menjadi simbol sebagai sesuatu yang dimakan oleh para pengikutnya di Roma, ya, sebagai roti hidup, ya. Disembah, penyembahan ateis ini dimulai di Roma kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi. Masih banyak lagi nih datanya nih. Belum nanti Mitras. Jadi konsep-konsep paganisme ini tidak bisa kita pungkiri lewat sejarah bahwa ini diadopsi. Benar, tanggal 25 Desember loh ini. Yang namanya ateis ini, ya. Dan lahir dari seorang perawan bernama Nana, bukan Maria, Nana nih, si Kang Nana nih. Nah, dan dia dagingnya itu disimbolkan dimakan oleh pengikutnya dalam bentuk apa? Roti. Disembah di Roma tahun 200 sebelum Masehi. Lanjut. Silahkan Bang Buas atau ya Bang Buas dulu, mungkinnya Pak Pendeta. Masya Allah, mohon maaf Pak Pendeta Buas, silakan Pak Pendeta. Nih, kita lanjut lagi, kita sambut dulu ya Pak Pendeta Budi Asali. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Pendeta. Selamat malam. Masih ke mute Pak Pendeta, bisa dia buka mute-nya? Waduh, ke mute ini gimana dong? Selamat malam Pak Pendeta Budi Asali. Pendeta, masih ke mute itu. Awas, ada ateis di situ Pak Pendeta. Ya. Buku yang dibacakan tadi buku apa ya? Ini sejarah Pak. Ini adalah sejarah sekular. Jadi bentuknya adalah ya sejarah sekular. Sejarah sekular, ya, saya enggak tahu itu benar apa tidak, ya enggak ngerti lah.
Benar Pak, ini sudah ini kan penulisnya seorang profesor Max Immanuel Dimo. Saya tidak peduli orangnya profesor atau dokter, itu banyak yang ngawur juga. Dokter yang tidak ngerti apa-apa itu banyak Pak. Dokter profesor yang tidak ngerti apa-apa itu banyak. Saya jawab Bang Suma dulu ya, yang tadi itu ya. Tritunggal itu tidak bisa diilustrasikan dengan apapun juga. Karena dia Allah dan tidak ada apapun yang seperti dia. Jadi mau diilustrasikan seperti ular kepala 3 dan sebagainya, tidak bisa seperti itu. Karena tidak ada yang seperti Allah. Jadi kalau mau menjelaskan Tritunggal tidak memungkinkan pakai ilustrasi. Ilustrasi mungkin dipakai tapi menjelaskan sebagian saja. Dan semua ilustrasi itu pasti cacat. Saya menjelaskan Tritunggal mau menjelaskan ataupun menjelaskan tentang diri Kristus. Ya, jadi itu sama sekali tidak bisa dipakai. Lalu kalau dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan dan sebagainya, itu kan yang dilahirkan itu manusianya ya. Yesus sebelum dilahirkan, sebelum dikandung, dia sudah ada sebagai Allah. Satu pribadi dengan satu hakikat. Lalu pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia sehingga sekarang dia punya satu pribadi dengan dua hakikat. Jadi kalau dikatakan dia lelah atau dia lapar atau dia apapun, itu manusianya. Dia menderita, dia mati, manusianya. Sebagai Allah dia tidak bisa menderita, tidak bisa mati. Karena dia mau menderita dan mati untuk menebus dosa, maka dia harus menjadi manusia. Karena kalau tidak demikian dia tidak bisa menderita apalagi mati. Nah setelah dia menjadi manusia baru dia bisa menderita dan dia bisa mati untuk menebus dosa manusia dan menyediakan satu-satunya jalan keselamatan. Jadi hanya dengan beriman saja kami bisa diselamatkan dan dosa-dosa diampuni dan masuk surga itu suatu jaminan bagi kami. Jadi kalau Tritunggal itu tiga pribadi itu hanya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Manusia Yesus itu tidak termasuk di dalam Tritunggalnya. Oke, silakan Pak Juma direspon. Mungkin Akhi Billy dulu. Boleh. Silakan lagi dulu. Konsep pagan yang diadopsi oleh kekristenan. Tanggal 25 Desember artis itu lahir dari seorang pahlawan bernama Nana. Kalau saya tidak percaya buku sejarah itu. Akhir rumah lanjut, ini profesor yang nulis ya tesisnya dia. Masih ada 6 lagi nih. Saya enggak terlalu Loh, ini pusing kan ada tesisnya, ada penelitiannya soal ini, soal agama-agama kuno ini ada. Bagaimana bisa meneliti agama kuno itu? Loh ada, makanya ada profesor yang meneliti, ada arkeolog yang meneliti soal itu. Dan sekarang sudah dibukukan. Nah, makanya kita belajar agama, jangan hanya kita ambil dari sejarah, doktrin daripada sistem kepercayaan kita Kristen, hanya doktrin Kristen saja. Kita harus mengambil dari sejarah. Jadi itu bisa balance. Seperti saudara sendiri kan juga sama. Masa seperti saya belum selesai. Seperti Romo Sam Aldo ya, dia seorang Romo loh, Romo dari gereja Ortodoks Syria. Dia katakan memang kekristenan itu mengadopsi, tapi maknanya dari pagan itu dikeluarkan diganti dengan makna baru. Itu lebih masuk akal. Begitu Pak. Seorang Romo yang ngomong itu. Lanjut, Akhi Zuma. Romo laki-laki, saya tidak percaya Romo, tidak peduli dari gereja Katolik ataupun dari gereja Ortodoks. Itu beda aliran dengan saya. Host, boleh aku nanggapi sebentar? Ya. Iya, silakan. Gini ya, aku menanggapi Bang Bill ini ya. Memang benar Bang Bill, kalau di kepercayaan kuno itu banyak mengadopsi tiga dewa seperti itu. Trimurti, kalau di India kan ada Trimurti. Terus di pagan Yunani itu ada 3 dewa besar ya, Zeus, Hades, Poseidon. Terus kalau mundur ke belakangnya lagi itu bakalan banyak nanti 3 dewi besar ya. Nah ya, apakah itu sebuah kebetulan? Contohnya antara Yunani dan India, apakah itu suatu kebetulan? Saya rasa enggak ya.
Ada semua yang kebetulan. ngatur itu. Ya, bukan kebetulan. Kenapa? Karena ketika Paulus dengan kronik-kroniknya ini ingin mengajarkan ajaran baru di sinagog, ya mereka gagal mengkonvert orang Yahudi menjadi masuk ke agama Kristen, gagal mereka. Nah, kesuksesan mereka terletak ketika Paulus dan kronik-kroniknya ini membalikan arah proselytizing atau lock-in dari Yahudi ke Kristen, mereka rubah dari orang penyembah berhala masuk ke Kristen, dan itu sukses besar. Kenapa? Karena mereka juga mempercayai 3 Tuhan, dan konsep 3 Tuhan ini dipercaya oleh orang Kristen. Jadi nyambunglah itu, bisalah dikomunikasikan, bisalah dicincai gitu. Itulah kurang lebih. Lanjut. Nah ya, yang kupahami ya, memang itu nggak kebetulan. Pasti ada suatu kuasa yang menyebabkan itu semua ya. Nah ini yang kupahami, maaf ya, ini asumsiku pribadi ya. Dari semulanya iblis itu mengenal Tuhan baik, karena memang iblis itu dulunya malaikat kan. Nah dari semulanya iblis itu udah tahu Tuhan itu bagaimana. Itu mengapa di perjanjian lama Elohim itu kan plural kan, jamak makna Elohim, benar nggak? Jamak keagungan. Iya, plural majestic, ya. Plural kan? Nah, sama tapi seringkali dipakai sebagai bentuk tunggal. Jamak keagungan. Oke. Nah, ada di kitab mana ya? Iblis itu bakal selalu menyamai Tuhan. Dengan kata lain kamu mengatakan ini dalam pendeta Sapsali ini di dalam konsep Tritunggalnya atau Trimurtinya ini sama dengan setan begitu? Bukan. Yang saya maksud, sejak semula iblis itu berusaha menyamai Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi ya, karena iblis sudah tahu Tuhan, ya muncullah memang awal-awalan ya konsep-konsep iblis seperti itu, yang ada 3 dewa dewi, Trimurti, 3 dewa besar Yunani. Nah, kalau Kristen ini kan lahir belakangan. Hanya saja tiga dewa dewi yang pagan ini nggak sesuai dengan yang ada di Kristen. Ketika di pagan ini kalau 3 dewa dewinya itu maha perkasa semua, yang di Kristen justru enggak, yang satu malah lemah gitu. Masa begitu? Ya, Yesus itu kan jujur aja ya. Apakah di dalam kehidupan Yesus itu Yesus seorang yang seseorang yang memerintah gitu? Kamu Kristen ini, kamu Kristen? Ya, iya, saya Kristen kan. Kok aneh cara pikir kamu? Yesus kau bilang lemah. Loh, bukannya Yesus itu apa ya? Memang menjadi lemah ya? Manusianya lemah memangnya. Nah, dia yang masalah ini. Jadi maksud saya yang membedakan dewa-dewa pagan dengan dewa di dalam Kristenan, di dewa pagan itu tiga-tiganya itu super power gitu. Sementara yang di Kristen itu satunya ya sama kayak manusia biasa, nggak ada bedanya gitu. Iya, kalau ya dewa-dewa itu Brahma, Krishna, Wisnu itu hebat-hebat dia. Tapi tetap beda. Itu Brahma, Wisnu, Siwa itu dianggap yang paling kuat. Jadi bukan tidak ada kesetaraan dan tidak ada kesatuan. Itu betul-betul 3 dewa. Sifat-sifatnya berbeda-beda. Yang satu pencipta, yang satu pemelihara, yang satu perusak. Tapi kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka betul-betul setara dan mereka satu hakikat. Itu tidak sama sekali dengan Trimurti ataupun 3 dewa dari agama Yunani dan Romawi kuno dan sebagainya. Itu sama sekali tidak sama. Tapi orang menyamakan saja, padahal sama sekali tidak sama. Tidak ada yang punya kepercayaan 3 pribadi satu hakikat, lalu 3 Allah itu setara, 3 pribadi Allah itu setara. Tidak ada yang punya kepercayaan seperti itu. Coba carikan kalau ada. Ya berarti konsep Trinitas itu diambil dari mana? Karena dari Torah. Dari Alkitab. Ada, para nabi tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Di dalam Torah, tidak pernah mengajarkan. Ada. Dalam perjanjian lama saja ada, tapi secara samar-samar. Iya, di mana? Itu sudah saya pernah buktikan ya. Jadi ada banyak kata-kata bentuk jamak yang digunakan untuk Allah. Kata ganti orang misalnya pada waktu dia mau menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Ya, kenapa kok pakai kata kita? Kalau Allah itu memang satu, ya nggak usah ngomong sama siapa-siapa, itu dia bicara sama siapa. Baiklah kita tuh siapa dan dia bicara sama siapa. Oke, Nah, itu menurut pertanyaan itu kami, gampang dijawab. Itu berarti itu menurut gampang dijawab kami, dan ada dalilnya. Dalilnya dalam kitab para pribadi, nabi. Ketika ada pribadi yang pengadilan satu Tuhan, ketika ada berbicara, pengadilan Tuhan dan ada malaikat-malaikat. Jadi dia berbicara di situ kepada para malaikatnya di situ. Kita lihat mana bagaimana Tuhan bisa dia berbicara. bicara sama malaikat? Kalau dia bicara sama malaikat, berarti malaikat itu pencipta. Pak Budi Dia Asali, mengajak, Pak Budi Asali dia nggak tahu ya mengajak. kalau Bang Billy ini Yahudi. Siapa tuh? Ini Bang 3 juta ini Yahudi beliau. Terus kenapa kalau Yahudi? Ya kan tentunya ya orang yang punya kitab dong yang lebih paham daripada Anda kan begitu. Enggak. Ya silahkan lanjut. Ada dalil Saya dalam enggak dalam percaya Bilangan orang yang punya 23 kitab ayat lebih paham 4, dari saya. Torah sifalanum Moshe merasa kehilat Yakov. Jadi ini otoritas Torah itu milik siapa di bumi ini? Ulangan 33 ayat 4. Torah sifalanum Moshe merasa kehilat Yakov. Artinya apa? Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik. Ditulis itu milik siapa? Milik jemaah Yakub. Siapa itu? Orang-orang Yahudi sekarang, ya. Jadi kepemilikan atau dipercayakannya Torah di bumi ini kepada bangsa Israel. Makanya dalam kitab kalian dikatakan keselamatan datang dari bangsa siapa? Bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dikatakan lagi dalam kitab Zakaria, di waktu yang akan datang 10 orang dari 10 bahasa dan bangsa akan memegang punca jubah orang Yahudi dan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu Tuhan ada padamu. Jadi kami tidak akan mencari kebenaran dari orang Kristen, nggak mungkin. Karena dari Sion turun Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Itu kata kitab Yesaya. Jadi nggak mungkin kami belajar kebenaran Torah itu dari Kristen, nggak mungkin. Saya tanya, apakah Yesus dengan orang-orang Yahudi otoritasnya tinggi mana? Yesus bukan orang Kristen, harus diingat. Yesus tidak membangun kekristenan. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Saya tidak tanya Yesus Kristen atau tidak Kristen. Yesus dengan orang-orang Yahudi pada zamannya tinggi mana otoritasnya? Oh, tinggi para hakim lah, para Sanhedrin. Yesus buktinya dihajar sama Sanhedrin. Kok Yesus sama Sanhedrin bisa kalah Yesusnya tuh gimana? Lah iya, Yesusnya kalah, buktinya dia kena hukuman salib. Berarti kan dia tidak lebih hebat dari Sanhedrin. Hukuman salib itu memang rencana Tuhan. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak ada penebusan dosa. Semua orang masuk neraka, termasuk Iya, saudara saya. kalau Bapak tadi bertanya, mana yang lebih besar, orang ahli Taurat itu, para Sanhedrin itu, apa Yesus? Jelas Sanhedrin. Otoritasnya, saya bilang otoritasnya dalam menafsirkan. Otoritasnya jelas para rabi di zaman itu. Ya, kalau saudara bilang begitu terserah. Saya percaya Yesus itu juga rabi kan. Nah, Menurut saya, dia Oke. malah mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Kalau itu. Anda bilang Yesus itu rabi, pertanyaannya siapa gurunya dia? Karena seorang rabi itu pasti punya guru, pasti kawin, itu yang penting, harus nikah rabi itu. Itu. Siapa yang bilang rabi harus nikah? Loh, semua orang Yahudi di dalam Yesus kita itu rabi di atas segala rabi. Iya, gurunya siapa? Karena rabi itu pasti ada gurunya. Dia dilahirkan sebagai manusia yang sangat cerdas. Umur 12 tahun dia sudah bisa berdebat dengan tokoh-tokoh Yahudi yang membuat orang heran. Jadi dia memang manusia yang luar biasa, tidak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Yesus punya alat Sama-sama kelamin nggak? manusia, tapi Sekarang dia saya tanya, jauh Yesus lebih punya- cerdas. Iya, Yesus punya alat kelamin nggak? Tentu punya. Nah, kalau Yesus punya alat kelamin harus digunakan. Kenapa? Karena perintah Tuhan pertama kali di kitab Kejadian, beranak cuculah engkau dan penuhilah bumi kepada Adam. Adam itu manusia. Jadi misfah pertama daripada Tuhan kepada manusia harus nikah, Pak, harus punya anak. Gitu. Makanya ketika Yesus dikatakan rabi ini dari mana? Karena dia tidak menikah. Seorang rabi di dalam orang Yahudi harus menikah, Pak. Nggak boleh nggak menikah. Menafsirkan itu mesti ayat digabungkan dengan ayat ya. Yesus di dalam Matius 19 ayat 10 sampai dengan 12 dia mengatakan ada orang yang tidak mau kawin karena keinginannya sendiri, ada orang yang tidak mau kawin karena dari lahir seperti itu dan macam-macam hal yang lain. Jadi memang secara umum orang harus menikah berkembang biak. Tapi apakah itu berarti sampai zaman sekarang ini di mana dunia sudah 8 miliar atau berapa itu harus tetap berkembang biak padahal dunia sudah tidak cukup? Tidak ada alasan orang yang bilang dunia mau nggak cukup? selibat lalu tidak Siapa boleh bilang selibat, dunia itu nggak tidak pernah ada mencukupi? alasan.
Siapa bilang dunia tidak cukup menampung manusia? Kita lihat, itulah hebatnya Tuhan. Ikan tidak pernah habis di lautan, Pak. Setiap hari diambil tidak pernah habis, selalu muat di dalam laut. Ya, selalu tidak habis. Begitu juga manusia. Manusia ketika dikatakan beranak cucu langkau, itu perintah pertama Tuhan. Harus punya keturunan, harus nikah. Kalau tidak nikah itu melanggar aturan Tuhan, gitu. Makanya seorang rabi di dalam Yesifa, dia harus nikah baru dia bisa jadi rabi. Kalau dia tidak nikah dia nggak bisa jadi rabi, gitu. Lanjut. Kalau soal perjanjian baru jangan ngomong sama saya karena saya tidak percaya perjanjian baru, karena pewahyuan daripada Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan, karena tidak ada berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas. Dan kita lihat bagaimana korupnya Matius ketika dia keluar dengan silsilah Yesus jika dibandingkan dengan silsilah di dalam Tawarik, gitu. Maka gagallah keabsahan atau kekudusan daripada kitab Matius sebagai firman Tuhan karena dia menghilangkan 4 nama raja besar dalam silsilah itu. Lanjut Bang Moto. Kalau hanya 4 raja besar dihapuskan, saya bisa jawab itu. Oh, jawab, silakan jawab. Memperanakkan itu tidak harus memperanakkan. Memperanakkan itu bisa langsung ke cucu atau ke buyut. Bapak tidak harus ke bapak, bisa ke kakek, atau misalnya Yesus disebut anak Daud. Padahal beda 1000 tahun. Yesus anak Daudnya gimana, Pak? Dia nggak punya darah keturunan Daud. Loh, kok Yesus tidak punya darah keturunan Daud, gimana dia dari suku Yehuda kok? Ya makanya kan kesukuan itu dari garis keturunan Bapak, Pak. Dari darah dan daging. Nah ya, saya bicara manusia Yesusnya. Loh, manusia Yesusnya pun tidak dari darah Yehuda, tidak dari darahnya Yosef, Pak. Baik Yusuf maupun Maria dua-dua ya orang dari keturunan Yehuda. Nah, kalau mau Maria jelas blunder karena kesukuan itu dari ayah, bukan dari ibu. Gitu, Pak. Tapi Yesus, loh, ayah maupun sekarang ibu dua-dua saya tanya Pak Pendeta, saya tanya, Yesus itu anak biologis dari Yusuf atau bukan? Jawab. Bukan. Bukan, baru kasih puji Tuhan. Berarti Yesus gagal mewarisi apa? Garis darah keturunan Yehuda, karena dia tidak mempunyai garis keturunan darah daripada Yusuf, yaitu Yehuda. Amin. Selesai, Pak. Secara legal dia itu dianggap anaknya Yusuf. Tapi secara darah dia hanya anak dari Maria. Nah, Maria sendiri keturunan Yehuda, jadi Yesus juga dari suku Yehuda. Karena ini tidak ada duanya. Lahir dari perawan itu tidak ada duanya, cuma dia saja. Jadi hukum yang saudara bicarakan itu sama sekali tidak berlaku bagi dia. Saudaraku afwan ya, Bang Bil izin sebentar ini. Aduh ya Allah, ada-ada saja ini HP saya yang parah ngelag-ngelagnya ini, nggak bisa disentuh. Ini kalau mau direfresh takut rungkad. Kang Dito ataupun saudaraku Bang Handi bisa dimoderatorin tidak, saudaraku? Bisa. Afwan. Nggak ada masalah. Iya maaf Ya, Kang Handi ya. ya, Masya Allah ya. Lanjut. Lanjut. Bible berjalan, Aki Sugi, lanjut. Lanjut. Kalau orang-orang Yahudi pada zamannya Musa, pada zamannya Daud, itu Yudaismenya masih benar. Tapi sudah pada zaman Yesus, itu sudah kacau balau. Percaya keselamatan karena perbuatan. Jadi itu sudah sama sekali kacau. Boleh aku tanggapi sebentar Bang Billy ini ya, terkait kerabian Yesus itu? Silakan. Iya. Nah, tadi Bang Billy menanyakan Yesus itu rabi siapa gurunya. Ya memang nggak ada tercatat ya di buku manapun atau di dalam kitab Injil itu sendiri ya. Terus apa sih tanda kerabian Yesus itu? Ya ke 70 murid itu. 70 murid itu ya dari kerabiannya gitu. Jadi di umur 30 tahun 30 tahunan Yesus mendapat 70 murid, itu sebenarnya udah sesuatu yang bagus ya. Artinya ya bisa kita bilang Yesus itu cum laude. Orang-orang Yahudi itu sendiri mengatakan bagaimana orang ini bisa punya pengetahuan seperti itu tanpa belajar.
Jadi dia tidak masuk ya katakanlah sekolah teologi pada saat itu. Tapi dia ya sebagai anak, sebagai Allah dan manusia dalam satu pribadi, dia boleh dikatakan maha tahu. Mana bisa Rabi ditandingkan sama dia. Yesus tidak maha tahu, ketika hari kiamat Yesus nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Gimana itu? Ya manusianya tidak tahu, tapi Allahnya tahu. Bukannya yang Allah itu dagingnya, Pak. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi manusia. Berarti seharusnya yang mempunyai unsur keilahian itu ya dagingnya. Firman itu Allah, ya kan? Firman itu jadi manusia atau Allah itu jadi manusia. Berarti seharusnya yang mengandung keilahian dagingnya, Pak. Seperti saya tempo hari sudah katakan sama Bang Zuma waktu debat berapa itu kedua barangkali ya. Jadi Yesus itu Allah menjadi manusia itu bukan seperti nasi menjadi bubur, lalu nasinya hilang tinggal buburnya. Kata menjadi itu tidak boleh diartikan seperti itu. Nah, kata menjadi itu kalau mau saya gunakan suatu ilustrasi, misalnya saya namanya Budi Asali. Pada tahun 93 saya ditabiskan menjadi pendeta. Budi Asalinya tetap ada, ketambahan jabatan pendeta. Jadi manusia Yesus juga demikian. Dia Allah menjadi manusia. Allahnya tidak hilang sama sekali, tapi ketambahan manusia. Sekarang dia sejak inkarnasi dan seterusnya, dua hakikat dalam satu pribadi. Hakikat ilahi, hakikat manusia. Makanya dia punya dua pikiran, dia punya dua perasaan, dia punya dua kehendak. Konsep apa lagi nih Pak Pendeta ini, manusia ketambahan Tuhan? Ya, seharusnya yang itu saya tidak membahas masalah itu. Yang saya bahas itu yang mempunyai unsur keilahian itu ya seharusnya dagingnya. Karena Allah itu bukan menjadi rohnya Yesus. Di mana dalilnya Allah itu menjadi rohnya Yesus? Siapa yang bilang Allah menjadi rohnya Yesus? Ya kan orang-orang Kristen sendiri banyak menyatakan bahwa itu, ya sedikit anak itu sudah roh. Sedikit Pak Budi. Lalu dia mengambil hakikat manusia itu sering ada tubuhnya, ada rohnya. Iya, bentar Pak, sedikit Pak. Jadi orang-orang Kristen itu sering ngomong bahwa yang ilahi itu adalah rohnya. Kan begitu. Nah, nanti padahal itu salah juga, salah. Jadi yang betul yang gimana? Manusia Yesus itu juga punya roh. Ilahinya juga roh. Jadi Yesus sebagai the God man itu punya dua roh, ilahi dan manusia. Baru tahu aku ini. Nah, di ayat mana bahwa roh Yesus, di dalam diri Yesus itu ada roh ilahi? Padahal yang jelas, yang tertulis dengan jelas di dalam Yohanes 1 ayat 14, Allah itu atau firman itu, kenapa saya katakan Allah? Karena firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging. Karena Allah itu roh atau bukan? Oh, bukan. Loh, Yohanes 4:24 coba dibaca. Itu kiasan, Pak. Bukan berarti Allah itu roh. Karena bentar sedikit. Saya kasih tahu bentar sedikit. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan terus terang. Semua ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti, ya aku akan berbicara kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Artinya ketika Yesus datang ke dunia yang pertama kali itu berbicara tentang Bapa, dia dengan kiasan. Apa maksudnya Allah itu roh? Maksudnya adalah Allah itu tidak kelihatan. Maksudnya Allah itu gaib. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 37 dikatakan, dia yang mengutus aku suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Kalau di situ dikatakan Allah itu roh, ya lalu dipahami bahwa Allah itu roh, seharusnya Anda juga memahami bahwa Allah itu gunung batu. Allah itu api yang membakar. Frasenya sama, Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar, Allah itu roh. Apakah Anda mau mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah gunung batu? Kalau gunung batu dan sebagainya itu jelas suatu simbolis. Tapi kalau Allah adalah roh itu sama sekali bukan simbolis.
Ini namanya Anda standar ganda. Bagaimana Anda bisa memisahkan ketika dikatakan Allah itu api yang membakar, Anda itu katakan simbolis, ketika Allah itu roh, Anda artikan secara harafiah. Padahal Yesus sendiri sudah menerangkan, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Maka yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, maksudnya Allah itu gaib, Allah itu tidak nampak. Itu juga semuanya adalah kiasan, karena Yesus mengatakan bahwa kedatangan Dia yang pertama kali itu ketika memberitakan tentang Allah itu perumpamaan, bukan secara terus terang. Nah, sekarang apakah orang Yahudi punya pemahaman bahwa Allah itu roh? Silakan Bang Billy. Bang Billy. Oke, jadi pemahaman Hashem atau Hakados Baruchu itu adalah roh, itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Mulai dari kitab Kejadian, ya. Nah, kita bisa berasumsi kenapa orang Kristen itu menganggap Tuhan itu roh. Kita bisa membangun kronologinya. Kenapa? Karena mereka mengambil dari Kejadian 1 ayat 2 dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, sekarang kita lihat apakah demikian. Kita bukti lewat teks aja ya, lewat bahasa, lewat Tanakh, lewat Torah Ibrani ya. Bisa dibesarkan, host? Oke. Tunggu. Apakah Allah itu roh? Nah, oke. Beresit bar Elohim eta shamayim veta aretz. Saya tahu wahu fekos alpenetehom veruah Elohim. Nah, ini ada kata veruah Elohim. Bentar. Ketinggalan. Oke, ini dia. Beresit bara Elohim eta shamayim wa eta aretz hayata to wawu fekos alpenetehom veruah Elohim. Nih, veruah Elohim. Apakah ini roh Allah? Mari kita lihat terjemahan. Yang itu Roh Kudus. Oh iya, kita lihat. In the beginning God created heavens and the earth. Aduh, sorry. And the earth was without form and void, and the darkness was on the face of the deep, and a wind from God. Wind. Angin yang daripada Tuhan. Jadi bukan roh Allah, Pak. Yang menerjemahkan ngawur. Memang ruah bisa diterjemahkan wind, tapi di situ masih diterjemahkan roh. Yang ngawur tuh sampean loh. Ini kan ini tanah, ini kitab orang Yahudi ya. Kalau saya bilang yang ngawur ya buku itu. Loh, ini bukan buku sembarangan, ini kitab suci. Kok buku? Nih, kita kan penerjemahan. Loh, terjemahannya ini diterjemahkan oleh para hakam, para ulama Yahudi. Loh. Ya, makanya mereka soalnya tidak percaya Tritunggal, maka mereka Dia ubah jadi memang tidak ada Tritunggal di dalam konsep Judaism dari awal sampai akhir. Tidak ada konsep Tritunggal. Kenapa lalu konsep Tritunggal itu ada di dalam agama paganisme. Jawab pertanyaan saya. Tidak ada konsep Trinitas di dalam. Coba Pak Buas, pertanyaan saya. Pak Buas, tolong tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama Roh Kudus itu Tuhan. Di mana, Pak? Nanti dulu jawab pertanyaan saya. Mengapa dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita? Jangan emosi, Pak. Sabar, Pak. Pendeta sabar. Pertanyaannya sudah saya jawab. Di situ Tuhan berbicara dengan pengadilan yang di surga. Dia bersama dengan siapa? Dengan para malaikatnya, gitu. Nah, Ya, ada, dia- kamu aja nggak tahu bahasa. Malaikat Kamu untuk aja, mencipta manusia begitu. kamu aja tidak tahu teks aslinya berbunyi seperti apa. Nasi Adam Betselem. Nggak usah teks aslinya. Loh, inilah Pak. Ketika Anda tidak memahami teks asli, maka Anda akan tersesat di dalam penerimaan. Saya belajar dari you are Indonesianya lost. pun sudah You bisa are kok. lost in translation, you know, you lost in your translation, gitu. Omong kosong lah. Kamu tersesat di dalam terjemahan kamu. Kata kita kamu bilang jadi roh Allah dari mana itu? Juga bahasa bentuk sama kok. Loh, kata ruah Tersesat, Pak. Pendeta tersesat. kata ruah itu di sini sudah jelas. Saya ulangi lagi nih ya. Ini Saya sudah jelas. tanya kenapa kata kita digunakan.
Kejadian 126. Ya karena dia Itu sidang- berbicara dengan sidang audiens ilahi ya? adalah para malaikat yang Ah, menciptakan. sidang ilahi Malaikat tuh, Pak. diajak mencipta. Malaikat bisa mencipta. Aduh, dia bantah Nah, pemilik kita kitab loh. menjadikan manusia. Dia ngajak malaikat menjadikan manusia. Gini. Di situ audiensnya ialah Tuhan berbicara kepada di depan pengadilannya, ya. Tuhan itu punya pengadilan. Pengadilan ya. itu siapa? Para malaikat, gitu. Jadi dia mengajak malaikat untuk mencipta. Nah, saya Jawab ada saya. Kenapa? Jawab saya, dia mengajak malaikat untuk mencipta. Memang malaikat bisa mencipta. Yang menciptakan Tuhan, tapi dia mengajak Ada apa diajak malaikat? Mereka mengajak malaikat untuk apa? Untuk apa ngajak malaikat kalau dia menciptakan Itu sendiri? diskusi. Itu sedikit dia saya tengahin. Itu kalau di Islam, Bang Billy. Aki, sebentar. Kita lihat bagaimana dalam Midrash dikatakan ketika Tuhan berkomunikasi, bertukar pikiran dengan malaikat, malaikat bilang jangan kau ciptakan manusia karena mereka adalah jahat adanya. Jangan kau ciptakan sekali-sekali manusia, mereka itu jahat. Nah, apa kata Tuhan? Kamu tidak tahu apa yang aku ketahui tentang masa depan, bahwa aku memberikan atau menciptakan sistem yang namanya bacaan dari mana Pak itu? Kenapa? Itu bacaan dari mana? Dari Midrash. Dari apa? Midrash. Jangan-jangan nggak tahu Pak. Bacaan dari buku Pendeta kayak Midrash. begitu kok. Bagi saya itu sampah lah. Oh justru yang sampah itu perjanjian baru. Perjanjian baru itu sampah. Wih, Saya sampah. bicara perjanjian lama, saya tidak bicara perjanjian baru. Astagfirullahaladzim, Jelaskan pendeta. perjanjian kita itu jelaskan. Loh, yang sampah Kamu itu udah bisa perjanjian jawab kok. baru. Ya, saya udah jawab pertanyaanmu semua loh. Mana siapa hostnya nih? Tolonglah dikondisikan sama Malaikat bisa batasan. mencipta. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu dengan jelas. Nah, sekarang Malaikat bisa mencipta apa enggak? Kamu tidak jawab. Sudah jawab. Yang menciptakan bukan Apa jawab malaikat. apa? Saya sudah menjawab yang Pendeta menciptakan emosi. adalah Hashem. Itu sama seperti kalau di Islam itu Allah berfirman kepada para malaikat, wa qala rabbuka id malaikati ini ja'ilung fir'ati khalifah. Aku akan menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Itu ada percakapan. Betul. Seperti Aku atau itu, kita? Pak. Nah, makanya Paulus sendiri sebenarnya kan mengakui kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun banyak Allah, baik di sorga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Di dalam Mazmur 82 ayat 6, aku Jangan dibaca sepotong. Teruskan pembacaannya. Iya, itu kan nanti di ayat selanjutnya dikatakan dan satu Tuhan. Ah, enggak, itu dari kata kurios, satu Tuhan. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Nah, tapi tidak pernah Tuhan itu Tuhan itu jadi Tuhan, Pak. Nggak Terus ada, Pak. setelah satu Tuhan yaitu siapa? Yesus satu Tuhan. Terus. Nah, Baca terus. baca terus gimana sih? Kan jelas di Satu dalam. Tuhan Yesus Kristus. Terus bacaannya apa? Bentar, saya bukakan ya. Tadi saya belum buka. Bentar. Ya, sekarang baca. Satu Baca terus sampai Korintus. selesai. 1 Korintus 8 ayat Ayat 5 deh, dari ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, ya. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, jadi dia bisa ini menjadikan poin yang segala ingin sesuatu, saya ya. ambil, Pak. Bentar. Poin yang ingin saya ambil, di situ Paulus mengakui adanya makhluk-makhluk surgawi. Apakah Anda mau mengatakan Paulus ini Allahnya banyak? Tidak, ini berbicara tentang makhluk-makhluk surgawi. Ya, Hal bukan itu bisa bicara kita makhluk lihat surgawi. bentar. Bicara dewa-dewa itu. Di dalam Mazmur, Bukan Allah. bentar Pak. Di dalam Mazmur 82 ayat 6 ya. Nah, ini Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para Allah, di antara para Elohim.
Ini ayat kitab Anda sendiri mengatakan banyak adanya makhluk-makhluk surgawi atau malaikat, Pak. Jadi di dalam Yohanes 1, di dalam Kejadian 1 ayat 26, ini Tuhan berbicara kepada para malaikat sebenarnya. Gitu loh. Monggo Bang Billy. Saya tidak percaya Ini Tuhan kitab bicara Anda sama yang diubek-ubek malaikat ini, untuk Bang Billy. mengajak malaikat mencipta. Malaikat tidak bisa mencipta. Masuk. Dan kalau gambar dan rupa kita itu malaikat, berarti manusia diciptakan oleh gambar dan rupa malaikat. Itu Nah, ini salah tidak lagi. ada dalam seluruh Alkitab. Ini salah lagi. Anda tidak memahami kata selem dan demut di situ. Nah, sehingga Anda memfisikkan Tuhan. Tuhan itu punya pantat, Tuhan punya hidung, Tuhan punya tangan. Karena kalian tidak memahami kata selem dan demut. Nah, Adam bet selemenu kitmotenu. Selem Yang asal bilang artinya gambar apa? dan rupa Selem itu secara fisik siapa toh? Selem itu artinya persepsi Saya of tidak intelektual. mengatakan gambar dan rupa Allah itu secara fisik. Lah, tadi kamu Siapa yang bilang begitu. Allah punya hidung dan sebagainya? Nah, Itu gambar seperti dan rupa, sudah dikatakan kalau itu rupa- bahasa antropomorfism. No, Anthropos makanya itu manusia. nggak bisa dimasukkan Morphe itu dengan bentuk. pemahaman Yunani. Torah itu tidak bisa dimasukkan dalam pemahaman otak Yunani, nggak mungkin. Karena kalau dibilang rupa berarti toar di dalam bahasa Ibraninya. Kalau bentuk rupa atau materi namanya toar. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Yosef pivet toar dikatakan. Yusuf wajahnya ganteng. Toar itu fisik. Nah, Tuhan itu tidak bisa dipakai toar. Nah, dikata selem dan demut itu adalah persepsi intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan manusia, dengan hewan atau dengan ciptaan lainnya gitu. Makanya Saya ketika menafsirkan Torah itu dibaca, hanya Allah itu ketika ada Torah kemiripan dipahami dengan dalam kita. otak Yunani seperti kalian ini, maka hancurlah kebenaran Torah itu. Lanjut. Bagi saya Torah itu sudah hancur pada zamannya Yesus waktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menafsir tidak karu-karuan. Kalau masalah perjanjian baru, Aki Sugi yang jago karena saya tidak percaya perjanjian baru adalah pewahyuan yang benar. Ya sama saja, saya tidak percaya tafsiran orang-orang Yudaisme tentang perjanjian lama. Tafsiran rabi-rabi Yahudi itu mereka memang membolak-balikkan supaya jangan sampai orang percaya kepada Yesus. Kalau gitu izin dulu Pak Pendeta. Kita cek fakta yuk satu data ya. Yang mana sebenarnya terjemahan LAI yang benar atau terjemahan dari yang berhak punya kitab. Boleh nggak kita cek fakta ya? Pak Pendeta. Yang berhak punya kitab itu siapa sih? Yang punya kitab itu Pak, bukan orang Kristen yang punya kitab itu. Taurat itu. Siapa bilang? So, tertutup Taurat itu untuk Bani Israel Pak. Hanya untuk Israel? Iyalah. Saya tanya, kamu percaya Naaman bertobat apa enggak? Siapa? Naaman. Siapa itu? Loh, kamu katanya PL itu punya kamu tapi enggak tahu Naaman. Bukan punya saya Pak, punya Bani Israel. Saya Muslim. Loh, yang tadi yang bilang Yudaisme itu siapa tuh? Ya Bang Billy tuh. Bapak nggak pernah baca Bible sih Pak Pendeta, jarang-jarang gitu loh, jadi saja saya sulit jadinya. Baca Bible. Ya suruh jawab yang Israel orang apa ini yang aku rabi atau apapun ini suruh jawab itu. Ya menurut sini aja deh, saya kasih pertanyaan Muslim. Ada Muslim di sini. Taruh Pak Pendeta, izin. Ada Bang Billy, ada Pak Pendeta, ada Bang Joma atau Pak Desugi. Sebenarnya Taurat itu, ya, itu untuk siapa? Hanya untuk Yahudi, hanya untuk orang Israel. Kalau kita baca di dalam, silakan Pak, silakan dulu Pak. Ya, Pakai data Pak. Bapak Pendeta dulu deh. Bapak Ya, Pendeta dulu, data, silakan. Ya, sekarang saya berikan contoh Naaman ya. Naaman itu sakit kusta, dia kan orang Syria. Ya, di situ Pak Pendeta. Jangan bacot data. Pakai data Pak. Dua dua raja kelima ya. Ini pertanyaannya sederhana Pak Pendeta. Sebenarnya Taurat itu untuk siapa gitu loh? Kalau setiap kali saya menjelaskan kamu ngomong suara saya serah seperti ini kok. Ya silakan. Naaman itu bukan orang Israel. Dia minta disembuhkan penyakit kustanya oleh Nabi Elisa. Lalu akhirnya setelah disembuhkan, dia tidak lagi mau menyembah
dewanya dia minta tanah sebanyak muatan bagal karena dia mau menyembah Yahweh. Apakah Elisa tidak memberitakan Taurat kepada dia? Kalau tidak, bagaimana dia tahu mau menyembah Yahweh itu bagaimana? Cukup ya, Pak. Bukan Yahudi. Dia bukan Israel. Kenapa Elisa memberikan Taurat kepada dia? Pasti. Oke, pertanyaan itu gampang. Karena dia ingin convert, ingin masuk ke dalam keyakinan iman daripada Elisa, maka itu nggak masalah. Dia menjadi seorang convert. Kita lihat bagaimana Ruth itu menjadi seorang convert, ya, masuk ke dalam agama Yahudi. Ya, Kenapa? Ruth juga. Ya. Nah, berarti boleh kan Taurat diberitakan kepada non Israel kan? oh boleh, asalkan dia melakukan Torah dengan benar. Nggak bisa misalnya kayak orang Advent, Kristen Advent. Dia Kristen, tapi tuannya tetap Yesus, tapi dia tetap sabat. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Jadi Torah itu harus dilakukan dengan tahu benar. dari mana penilaiannya tuh, yang berhak menilai siapa? Loh, Melakukan benar dikatakan atau tidak benar itu siapa? ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing dan juga orang asli Israel. Jadi orang asing atau disebut ger di situ adalah orang-orang yang convert, yang ikut kepada iman daripada Musa. Ya, jadi dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing dan orang asli. Dengan kata lain, apakah Torah itu bisa diadopsi, bisa diimani oleh bangsa lain? Boleh, tapi harus sesuai. Jangan setengah-setengah. Betul, bisa. Betul. Ya bisa, makanya bisa. Tapi tujuan saya ngomong cuma itu. Jadi Taurat bukan hanya untuk bangsa Israel. Tapi kepemilikannya di bumi ini bagi bangsa Israel, Pak. Buka Ulangan 33 ayat 4. Torah Sivalun Moshe Bawa Kehilat kita Yakob. catatan diranjang kok. Iya. Ulangan 33 ayat 4. Torah Sivalun Moshe Morasa Kehilat Yakob. Saya nggak bawa Alkitab kok, suruh buka Ulangan gimana? Iya, katanya situ pendeta. Harusnya situ keluar di luar kepala alias lupa. Karena kan di luar kepala. Saya tahu siapa yang bilang mesti ingat semua. Iya, makanya saya bilang di luar kepala alias yang lupa. penting. Makanya saya bilang Alkitab dibagi Bapak itu di luar kepala alias lupa. Kan di luar kepala itu. Betul. Oke, cukup ya, Banyuma lagi. Banyuma ada pendapat Torah katanya untuk hanya untuk seluruh dunia menurut Pak Buas itu? Enggak, salah. Ya, silakan. Kalau Ahibili juga mengatakan Torah untuk non Yahudi itu juga keliru. Wa katabna lahu fil alwah in kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Fahusha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu aku Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya, kepada Torah, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi ini diperuntukkan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, kepada Bani Israel saja. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel saja. Jadi kalau ada pun kemudian Nabi Musa atau orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, itu bukan diperuntukkan kepada mereka hukum Taurat itu. Tapi kalau mereka ingin tunduk berserah diri kepada hukum Taurat, tak ada yang melarang. Tapi kalau disalahgunakan Banyuma? Oh iya, nggak bisa. Itu namanya nggak boleh, nggak boleh. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Kalaupun ada orang yang mentaati hukum Taurat itu, ya harus totalitas. Gak bisa cuma setengah. Hari Sabat tapi nyembah kepada manusia Yesus, nggak boleh. Itu gepeng namanya. Lanjut. Tapi satu lagi Banyuma, bagaimana dengan Efesus 2? Sebentar Bang Billy, Banyuma dulu. Bagaimana dengan Efesus 2:15? Kenapa Paulus yang menghapus, bukan untuk dia? Nah itu dia masalahnya. Efesus 2 nomor 15, untuk itulah Yesus mati untuk menghapuskan Torah dan segala perintah yang ada dalam. Ini kenapa demikian adanya? Karena Paulus menulis surat kepada pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat.
Bagaimana mungkin ajaran Paulus itu laku kalau dia mengharamkan babi itu kepada Romawi dan Yunani? Gak mungkin. Orang Romawi Yunani itu adalah penikmat makan babi. Mereka orang-orang yang hidup sampai nenek moyang mereka, sampai generasi mereka nggak pernah sunat. Kalau sunnatnya orang Yahudi dan haramnya makan babi orang Yahudi diajarkan Paulus kepada Romawi dan Yunani, ditendang ajaran itu, ditendang. Tapi karena upacara Natal masih dipakai, nyembah kepada manusia masih dipakai, makan babi masih dipakai, upacara hari Minggu masih dipakai, pesta-pesta 25 Desember masih dipakai, makan babi dan sunat itu tidak dibenarkan, maka ajaran Paulus diterima oleh Romawi dan Yunani. Bahkan Cina menerimanya dengan baik, karena memang mereka dari turun-temurun adalah pemakan babi. Islam kasih kepada mereka nggak mau, ajaran Yahudi kasih kepada mereka nggak mau. Kenapa? Karena di situ nggak bisa makan babi, Bang Handi. Gitu, Bang. Masya Allah. Silakan Bang Billy, bagaimana pendapat Banyuma, sinkron atau tidak? Habis ini ke Pak Buas. Silakan Bang Billy. Ya, saya dalam keluar ayat yang ke-49, coba 12:49. Oke, ini dia. Oke. Oke, ini Torehat ihye la'arzats velager hagar beto kekhem, artinya satu Torah yang berlaku 49 ya, satu Torah berlaku satu Torah berlaku bagi orang asli dan atau orang asing. Ini nih. Satu Torah saja akan berlaku untuk orang asli, orang native, dan untuk orang asing. Yang apa? Yang menetap di tengah-tengahmu. Jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, nah ada bangsa-bangsa goim yang ikut dengan mereka atau disebut dengan Eref Raf. Nah, kalau kalian baca teks asli ada Eref Raf di situ. Jadi bangsa-bangsa, multi-nation, multi-bangsa yang ikut bersama orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir. Dan satu Torah berlaku bagi mereka dan juga bagi orang asli. Gitu. Lanjut. Pilih, kalau ada agama lain mengklaim itu punya dia, terus kemudian dijadikan nubuatan sebagai adanya Tuhan mereka ada di sana, bagaimana komentarnya? Silakan. Kita lihat kan, kita cek bagaimana Matius mengklaim bahwa dia adalah keturunan Yesus adalah keturunan Daud. Jadi kita tanya ke Pak Buas tadi, apakah Yesus itu anak darah daging dari Yusuf? Dia bilang bukan. Nah, berarti klaim itu gagal bahwa Yesus itu memiliki garis keturunan Daud, gagal secara darah, karena yang menjadi Mesias atau menjadi raja yang diurapi yang akan datang harus dari keturunan darah dan daging. Dikatakan dalam kitab 2 Samuel, ketika engkau sudah dikumpulkan bersama leluhurmu dan engkau dikuburkan, maka aku akan membangkitkan benihmu dari from your body, dari tubuhmu. Berarti itu ngomong soal darah dan daging. Nah, Yesus yang katanya adalah anak daripada Yosef, nyatanya tidak, dia hanyalah anak Maria saja. Nah, kalau dibilang oh Maria itu kan keturunan Yehuda, justru lebih blunder lagi. Kesukuan itu diambil dari ayah. Makanya Yesus itu putus kesukuan, putus silsilah dari ayah. Makanya dia tidak bisa mengemban tugas menjadi Mesias. Gagallah kemesiasan di situ karena dia tidak mempunyai garis keturunan darah untuk Yehuda. Lanjut. Ada nggak nubuatan Yesus? Yesus sebentar Pak Buas, habis ini Anda 5 menit nggak apa-apa. Ada nggak nubuatan Yesus di tanah? Silakan. Tidak ada satu titik pun Yesus disebut secara eksplisit namanya Yeshua akan bangkit sebagai raja, tidak ada. Apalagi yang nubuatan tidak ada, mulai dari Kejadian 1 ya, tadi itu konsep Tritunggal, Allah, Firman dan Roh, ya kan? Tritunggal itu ada Roh Allah, ada Firman Allah, ada Allahnya.
Ya, itu tidak ada. Terus mulai dari kitab Yesaya 7, Yesaya 8, Yesaya 9, Yesaya 53 tidak ada Yesus di situ. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana Yesaya 53 itu kalian korup. Ada kata doro di situ, keturunannya kalian ganti menjadi nasibnya. Itu kan kebangetan. Seakan-akan kalau sampai kitab Yesaya 53 ayat 8 itu diterjemahkan sebagai keturunannya, maka gagallah Yesus karena Yesus tidak punya keturunan gitu. Ya, lanjut. Tidak ada Baik, Yesus di dalam seluruh tanah. Baik, terima kasih Bang Billy. Ini ke Bang Budi Asali dulu sebentar ya, 70 ya. Silakan Pak Budi Asali, ada 2 tanggapan. Taurat untuk siapa dan kenapa banyak penafsiran salah di LAI itu. Silakan Pak Buas. Kalau tadi Yesus bukan anak Daud, silsilah Yesus itu Matius 1 ayat 1 sudah jelas menyebutkan dia anak Daud, anak Abraham. Kalau kalian tidak mau percaya perjanjian baru ya terserah. Saya percaya. Dan dalam Kejadian pasal 49 sudah dinubuatkan juga bahwa Yesus akan lahir dari suku Yehuda. Cukup Pak Pendeta? Cukup. Kalau Taurat, saya tetap percaya Taurat itu untuk semua, karena dalam perjanjian baru dikutip perjanjian lama dan diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Lalu bagaimana bisa Taurat bukan untuk orang non-Yahudi? Memang tujuan pertama untuk Yahudi, tapi setelah itu untuk non-Yahudi. Cukup? Bagaimana dengan dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Satu Torah berlaku bagi orang asing maupun orang asli Israel yang tinggal di tengah-tengah mereka. Dalam ruang lingkup bahwasanya keluar dari tanah Mesir itu ada bangsa-bangsa goyim yang ikut dengan kita, dan mereka mengadopsi Torah sebagai iman mereka. Gitu Pak. Saudara tidak jawab saya. Kalau perjanjian baru mengutip Taurat dan memberikan kepada orang-orang non-Yahudi itu bagaimana? Kalau perjanjian baru tanya jangan sama saya, sama Ustadz Sugi yang mendalami sekali perjanjian baru, karena saya itu baca. Bang Juma bisa diulangi sekali lagi biar penegasan di sini gitu loh. Tetap Pak Pendeta ini ya bahwa di sana itu ada dengan Bang Zuma, soalnya saya sudah debat tempo hari dan saya sudah jelaskan sebetulnya. Enggak, ini mengenai nubuatan Pak untuk Yesus di perjanjian lama menurut Anda klaim itu. Silakan Pak Juma. Iya, jadi sekali lagi saya katakan nubuatan tentang Yesus itu ada di perjanjian baru itu sendiri. Andai saja nubuatan itu ada terkait dengan Yesus, kalau mengenai Tuhan dilahirkan manusia itu kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi daging, itu nggak mungkin. Tuhan datang dalam bentuk manusia, itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi kalau dogma dan doktrin sah-sah saja. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai nubuatan, ya betul yang dikatakan oleh Akhi Billy, kita udah pernah bahas sampai ke akar-akarnya terkait dengan Yesaya 53 dan seterusnya. Itu nggak ada, Yesus di situ nggak ada sama sekali. Itu berbicara mengenai nasib Bani Israel, keadaan mereka pada masa pembuangan dan seterusnya. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai nubuatan, nubuatan ada kan di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Kayak pas imam yang ada pada tahun itu bernubuat tentang Yesus. Tahun itu juga, saat itu juga nubuatannya dibuat-buat. Untuk Yesus itu dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk membebaskan Bani Israel. Dari mana? Dari perbudakan Romawi. Bukan dibunuh untuk penebusan dosa, nggak ada. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Di nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu imam kepala Bani Israel, dalam hal ini ahli Torah dan juga orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Yesus.
Itu sudah ada tuh. Andai saja kemudian nubuatan ini ada di kitabnya orang Yahudi bahwa akan datang kemudian sosok Nabi mati dibunuh bangkit pada hari ketiga, maka imam-imam kepala orang-orang Farisi yang ahli Taurat yang paham tentang akar daripada Taurat, mereka tidak akan mungkin melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk menyalibkan Yesus. Matius 26 nomor 59, ya, imam-imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau ada di dalam kitab mereka itu nubuatan untuk Yesus mati di atas tiang salib, ngapain mereka mengarang nubuatan? Mereka akan tinggal mengatakan, Yesus sini, nih ada nubuatan tentang kamu. Kamu tahu kan? Ya tahu. Tertulis di sini kau akan mati, iya kan? Ya, ya udah serahkan nyawamu. Ini tidak. Yesus lari sembunyi dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan, penyaliban terhadap Yesus itu tidak ada nubuatannya di kitabnya saudara-saudara Yahudi, terkecuali yang bersifat umum. Misalnya di Ulangan 1 nomor 23 dikatakan bahwa siapa yang mati terkutuk dihukum oleh Elohim, maka jangan kau biarkan mayatnya ya sampai kena sabat untuk menyentuh tanah. Itu nggak boleh. Nah, kalau itu yang diceritakan terhadap Yesus, ya bisa jadi. Tapi saya yakin sekali ini hanya cocokologi, bahwa mayatnya Yesus tidak bisa dibiarkan kemudian harus diturunkan kemudian karena nggak boleh dibiarkan karena mau masuk sabat. Itu cocokologi, itu nggak ada. Sama seperti cerita-cerita Matius 4 nomor 9, buang dirimu ke bawah karena ada tertulis. Itu juga cocokologi terhadap Mazmur 91. Ada lagi Mazmur 22, Eli 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 Eli, kenapa kau meninggalkan aku? Itu juga hanya cocokologi. Kenapa? Karena di Mazmur 22 ini teriaknya siang dan malam, sedangkan Yesus hanya teriak siang, itu pun sore, malamnya kagak, udah gak ada dia. Jadi nggak cocok, hanya ya dipasang-pasang aja untuk dijual ke Romawi dan Yunani. Demikian Bang Hadi. Terima kasih. Sebelum ke Bang Billy, Pak Desi atau Pak Budi? Saya boleh bicara? Boleh, silakan. Bang Suma toh nanti akan debat lagi yang ketiga dengan saya membahas salib. Jadi ini disimpan untuk debat nanti ketiga saja Bang Suma. Baik. Saya akan menjawab yang Yahudi tadi, yang mana ya tadi? Bang Billy di bawah. Yang tidak percaya perjanjian baru itu siapa tadi? Kalau perjanjian baru Pak Desugi. Kristologi. Yang perjanjian baru tuh saya mau tanya ya. Berarti kamu percaya cuma perjanjian lama ya? Sekarang Maleakhi pasal 4 ini ya, ayat 5 dan ayat 6, jadi 2 ayat terakhir dari Maleakhi ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau perjanjian baru tidak ada, saya tanya, nubuat ini penggenapannya di mana? Mestinya Pak Budi aja yang nerangin itu Pak. Kami nggak bisa berpendapat di situ. Kamu kan nggak percaya perjanjian baru, kamu percaya perjanjian lama. Nah saya tanya, kalau cuma perjanjian lama tidak ada perjanjian baru, ini nubuat ini penggenapannya di mana? Kalau saya percaya perjanjian baru, saya gampang nubuatnya ini penggenapannya di mana saya tahu. Tapi kamu kan tidak percaya perjanjian baru. Lalu penggenapannya di mana? Berarti perjanjian lama tanpa perjanjian baru itu buntung. Buntung Pak, karena banyak terjemahan yang disalah terjemahkan. Coba terjemahkan lah. Coba terjemahkan Maleakhi 4 pasal ayat 5 dan 6 ini, coba terjemahkan salahnya di mana? Oh, gampang. Ya itu silakan Mbak Billy. Itu gampang sekali. Sebelum kedatangan Sang Mesias yang benar, yang bukan namanya Yesus ya, namanya Daud. Ya, dikatakan Fe'afdu et Hasim Eloheke Fe David Malkem Asyar Hakim Lahem. Yeremia 30 ayat 9 dikatakan, dan mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka, dan kepada Daud raja mereka yang akan diapakan? Yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi sang raja Mesias bukan namanya Yesus, tapi Daud secara nama. Oke? Nah, sekarang kita lihat nubuatan di dalam kitab apa tadi? Zakaria. Maleakhi, oke. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi
Malayaki berapa? 4 ayat 5 dan ayat 6. Ini udah salah Bapak. Malayaki 3 ayat 23 sampai 24. Hah? Malayaki 3 ayat 23 dan 24, Pak. Maleakhi 4 pasal Salah, pasal Pak. 4. Salah. Nih, saya buka Tanakh ya. Saya buka Malayaki Tanakh. 4 itu Yeremia apa Elia yang diutus. Oke, saya buka Saya tidak Tanakh. peduli mungkin pasalnya dan ayatnya beda, tapi aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Itulah Pak, kekorupan kitab kalian Pak, ya. Omong Kalian kosong, tidak menambahin, mungkin korup. mengurangi Ini Pak. kalau di tanah Ya. tidak ada tanahnya yang korup. Kalian korup secara susunan aja kalian korup. Lihat di dalam Kalau ini tanah, tidak ada di dalam tanah, tanahnya tertulis kamu yang Malayaki korup. 3 ayat 23 sampai 24. Dan di dalam kitab kalian Malayaki 4 ya. Itu tambahan Pak. Oke. Omong Sekarang kita kosong lihat. lah. Sekarang kita lihat siapakah yang dinubuatkan itu. Nah, sebelum Sang Mesias itu datang, Coba dilihat kodeks Sinaiticus dan sebagainya ada atau tidak. wah, kalau kodeks Sinaiticus lebih parah lagi Pak. Tidak ada kata yang lucu memberikan. kalau seperti itu, tidak usah dibicarakan. Ada 3 bahasan. saksi yang memberikan kesaksian, yaitu Bapak Kalau Firman dan yang Roh. ini Itu lebih dia nggak ada bukan lagi. tanah Ayo. saja, bukan dia ngomong bukan Alkitab, dipotong Ayo, semua. kalau mau pakai kodeks-kodeks itu, Diskonnya besar sekali. kodeks kalian menghilangkan Yohanen koma, ya. Di dalam surga itu ada yang memberi kesaksian. Habis Alkitab kalau didiskon seperti itu. Oh, memang kalian memang habis-habisan. Loh, kamu yang potong Kalian bagian ini habis-habisan. Kalian mau pakai Yunani, kalian habis karena tidak ada kata ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman dan Roh. Nggak ada itu. Dikenal dengan Saya tahu kalau itu nggak ada. Nggak ada itu di dalam. Aku itu nggak ada. Iya, nggak ada. Makanya hanya di kitab Elai kalian saja itu ada, gitu. Iya memang. Ya iya, kenapa ditambahin firman Tuhan, Pak? Saya bicara Maleakhi, saya nggak bicara itu. Nah, makanya kalau pakai kodeks lebih parah lagi, Pak. Ya. Maleakhi kok bisa parah? Ya kamu yang dipotong karena nggak tahu bagaimana menafsirkan ini dipotong. Sekarang kita lihat data ya, buka supaya data. cocok dengan ajarannya kamu. Oh enggak, ini Tanakh ya. Di dalam nih ya, di dalam Yohanes 1 ayat 21 dikatakan, and they asked him, lalu mereka bertanya kepada Yohanes, what then? Apa ini? Are you Elijah? Apa kamu Elia? Dan dia berkata, aku bukan. Tahu saya ayat itu bukan aku nggak tahu. Loh. Tapi tetap Yohanes Pembaptis itu penggenapan dari ayat ini. Loh enggak, Elia mengaku dia bukan Elia, Yohanes. Bukan Elia dalam arti dia bukan reinkarnasi dari Elia. Kami Kristen tidak pernah percaya reinkarnasi kok. Loh, Inkarnasi ada. ini kan gini, Bukan kalian kan menganggap Elia itu Yohanes. Nah, Yohanes ditanya dikonfirmasi nih, apakah engkau Elia? Si Yohanes bilang bukan, coy. Memang bukan. Ya iya. Yang bilang iya siapa? Nah iya, terus kata Yesus nih, kalau engkau mau menerima, dialah itu Yohanes itu Kalau mau adalah menerima, jadi kalau tidak mau Elia. menerima ya tidak benar ya. Ya berarti kalau itu kan ambigu, kalau engkau mau menerima, itu kan nggak jelas kalimat itu. Cara penafsiranmu bagus sekali lah. Oh memang bagus cara Pak, memang nafsirnya kami lebih seperti dari itu, bisa kami jadi lebih ajaran apa saja segalanya dari ayat daripada manapun. kekristenan, lebih segalanya dari kekristenan. Nah, soal Elia, ketika Elia itu akan datang nanti, dia akan memperkenalkan Mesias kepada dunia. Elia belum datang sampai saat ini. Kalau ketika Elia datang pasti Mesias. Makanya orang Yahudi setiap dia Hafdalah habis tutup sabat, dia buka pintunya dengan menyanyi lagu Eliyahu Han-Nabi, Eliyahu Tisbi. Orang Yahudi masih Di kodeks Sinaiticus, bentar dikit-dikit. Lanjut, Pak. Di kodeks Sinaiticus kok nggak ada Malayaki 4 ya? Cuma sampai 3. Gimana sih? Ancur gak tuh Pak Saldut? Nih, saya buka ya. Nggak ada, Pak. Malayaki 4 nggak ada, Pak. Nggak ada. Lebih kacau lagi, Bapak ini berarti datanya spekulasi, Pak. Spekulasi. Nggak mungkin tidak ada. Ini. Kasih buka kameranya. Open cam. Bisa tidak ada. Ini. Bapak itu belajar teologinya. Coba dibesarin di mana, saya, Pak? Bang Andi. Coba dibesarin. Bapak belajar teologinya di mana tuh? Ini kita tunjukkan nih. Nggak ada di kodeks Sinaiticus. Tolong digedein. Tuh. Kejar di sini, kejar Bisa di sini. geser-geser nggak mau nih.
Ini saya geser-geser nggak mau nih. Aduh, kenapa dikecilin lagi? Mana Nanti tadi? saya cek, nanti saya cek Maleaki ini ya, sendiri. Maleaki 4 saya ketik ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mana nih? Oh, kok Maleaki aduh, 3 Jadi ternyata- kan Maleaki pasal 3 berhenti pada ayat berapa? Maleaki 3 Berhenti pada ayat berapa? di Maleaki 3 itu di ayat bentar. 24, Ayat 25. bentar saya buka dulu Maleaki 3 ya. Oke, bentar sedikit. Maleaki 3 itu berhenti di ayat 12. 12? Ya, kalau di terjemahan LAI sampai 18. Nah ya, jadi ayat 13 sampai 18 tidak ada. Enggak, yang Anda bilang kan tadi Maleaki 4. Maleaki 4 enggak ada di Kodeks Sinaiticus, Pak. Nah ya, saya tanya Maleaki 3-nya, Maleaki 3-nya berhenti sampai mana? Nih. Ini ya, ini Maleaki 3 nih, mentok udah. Aduh, Maleaki kok 3-nya sampai ayat berapa? Nanti Bentar, saya cek, bentar. soalnya saya cek sendiri. Sampai 24, Maleaki itu sampai ayat 24 dalam Sinaiticus. Maleaki 3 sampai 24. Nah, berarti Maleaki pasal 4-nya dimasukkan ke pasal 3. 18 tambah 6 kan 24. Gimana sih? Jadi lihat bunyinya saja bagian-bagian terakhir tentang Nabi Elia itu ada enggak? Nih. Mustahil enggak sampai ada. 4 aja ya, sampai 3 aja ya ini. Jadi nggak ada 4-nya di sini. Lah iya, pasalnya itu dihapuskan. Pasal dan ayat itu kan sebetulnya tidak ada dalam manuskrip. Tadi Itu kan kata Anda ditambahkan. ada, di Sinaiticus ada. Jadi bisa pasal saja 4. berbeda. Konsisten dong ketika kamu mengatakan ada di pasal Tapi kalau 4. isinya tidak ada itu omong kosong. Yang ngomong Ya, kosong kamu. ini Maleaki 3, ini cuma habis di ayat 12. Nih. Ini kan Maleaki 3 nih. Nih Tadi Maleaki bilang 3. 24, sekarang bilang 12. Ini gimana Bang Moto? Di sini cuma sampai 12 Bang Moto. Nih. Nah, ini kan Maleaki 3 nih. Mana tadi? Nah, ini dari ini nih. Ini Ya pasal mesti 3. ada dalam kodeks yang lain. Kalau Ini di pasal sini 3 tidak nih. ada. Nah, nih. Kalau memang tidak ada di kodeks yang lain mesti. Nah, itu. Tidak mungkin tidak ada. Katanya malah di Kodeks Sinaiticus. Ini kita Iya, buktikan baru-baru. tadi katanya kita kejar di situ dong. Anda menyatakan kodeks Ya, iya, Sinaiticus. kalau tidak ada di situ ya ada di kodeks yang lain Ya mesti. berarti Anda salah betul. Saya belum ngecek kok. Ya berarti salah, itu namanya spekulasi Anda. Ngomong tadi spekulasi. Enggak, belum Pak. ngecek. Belum Iya, ngecek saya. makanya. Tapi Harusnya saya kalau yakin ngomong itu itu asli. mikir dulu baru Itu ngomong. bagian Alkitab yang asli, tidak pernah bagian itu diperdebatkan keasliannya. Kalau memang seperti 1 Yohanes 5 ayat 7 saya ngaku. Jadi saya jujur dalam persoalan seperti begitu, saya tidak bakal bohong. Tapi kalau Maleaki 4 itu tidak ada siapapun yang meragukan keasliannya. Iya, tadi kan Anda bilang kodeks Sinaiticus ada pasal 4, betul? Saya minta dicek kodeks Sinaiticus, saya tidak bilang nggak ada atau tidak ada, saya cek. Lo enggak, tadi kamu Nanti saya bilang cek ada sendiri. loh. Enggak, tadi kamu Ya bilang coba tadi nanti saya ada. cek sendiri. Dan saya akan selidiki kalau memang tidak ada kenapa. Ya kalau memang tidak ada berarti omongan Anda tadi salah. Belum tentu salah. Berarti Saya LAI mengutipkan ngaco. dari LAI. Masuk sampai pasal 4 LAI. Jadi kita Dari mana dia? LAI bisa mengutip LAI dari itu yang mengambil- lain. LAI itu pasti Mengambil mengambil dari dari yang lain. Septuaginta, pasti dari Septuaginta, yakin 100%. LAI itu mengambil dari Septuaginta dalam hal ini. Itu. Yang mana sih? Ini bicara perjanjian lama ya? Iya. Dari kalau Perjanjian lama kok bisa Ya, dari- Septuaginta gimana? Kalau yang berdasarkan LAI itu sampai pasal 18. Nih. Sampai pasal 18 dia. Maleaki Ayat 3. 18. Nah, itu kalau di terjemahan LAI. Tapi kalau di kodeknya cuma sampai pasal 12. Ya nanti saya cek nanti. Nah, itu dari naskah nasoris Jadi, yang perjanjian lama. tapi ya tentang Elia tidak ada ya. Dalam Maleaki tidak ada kata Elia ya. Kalau di terjemahan ada, di terjemahan. Maleaki 4 nomor 5.
Nah, dalam kodeks atau bahasa Ibrani manapun ada ndak kata Elia dalam Maleakhi? Saya kurang tahu, saya belum menyelidiki semuanya. Silakan Bang Billy, ada enggak Bang Billy? Nah, ya kalau itu ndak ada ya. Bang Moto? Di diskon itu perjanjian lama tanahnya kalau memang itu Di ndak ada. Malaysia saya cek dulu. Apa Pak di diskon? Di diskonnya di-cut. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai di sini? Kalau buat tentang Yohanes Pembaptis kok bisa ndak ada? Aku lagi belum ngomong bang. Ya kalau nggak ada ya nggak ada Pak Pendeta, diakui aja udah. Abang aku dulu. Nggak. Saya tidak percaya itu tidak ada. Boleh aku ngomong bang, biar dapat nanti biar Ntar dulu 70 kan udah. Ntar dulu saya biar nggak stuck di sini gitu ya. Iya, Kita Ya melangkah sudah, lagi ya. Jangan ngomong yang lain saya sukanya. Oke, kita melangkah lagi ke topik berikutnya gitu, biar majulah. Nanti dicek-cek lagi gitu. Ke topik berikutnya tadi itu loh, yang belum paten Pak Pendeta mengenai ini kan tiap hari ada nubuatan Yesus, ada nubuatan Yesus, ada nubuatan Yesus di tanah atau di Taurat, Neviim Ketubim itu. Coba kita ke Bang Billy dulu, nanti ditanggapi yang lain. Bang Billy sering dipakai Yesaya 53 Bang Billy. Apakah terjemahan LAI itu benar adanya demi untuk menubuatkan Yesus atau seperti apa Bang Billy? Sudah pasti kalau rabi-rabi bilang bukan. Rabi-rabi itu tafsirannya sesat semua. Sebentar dulu. Loh, kok rabi-rabi menerjemahkan kok sesat gimana Pak Pendeta? Tafsirannya saya katakan. Terjemahan Pak. Tafsir Saya beda bilang dengan terjemahan. tafsirannya, bukan terjemahannya. Sebentar Bang Andi, izin dulu aku masuk ya Bang Andi. Gini Bang Andi, kita kan di sini membahas ketuhanan, nanti menyangkut Yesus. Kalau kita cari-cari nanti nubuatan Yesus di Perjanjian Lama, andaikanlah Bang Billy ini setuju gitu ada nubuat Yesus. Tetapi itu kan sebagai Mesias, Bang. Mesias itu bukan Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Jadi nggak akan apa nanti ini, nggak akan tercapai tujuannya membahas konsep ketuhanan ini. Jadi percuma gitu, malah melebar nanti ini. Jadinya ke Maleakhi, ke ini, ke ini. Yesaya 9 ayat 5 gimana? Waduh, malah itu lagi. Malah itu lagi. Kenapa Itu kita kan di nggak? situ telah, Pak, dikatakan telah. Masa telah Kenapa artinya kita belum nggak lahir? fokus ke ketuhanan Yesus itu aja? Ntar dulu, ini dulu. Ikuti dulu ya saya. Ntar dulu. Bang Billy mau buka apa ini? Ntar dulu, besar dulu Bang Billy. Yesaya 9 ayat 5 coba. Seorang putra Bahasa Inggris telah. ayat 6. Kalau dikatakan telah kan berarti sudah terjadi, Pak. Bagaimana bisa untuk Yesus itu? Bisa ditafsirkan itu. Penafsiran Dibuka mic-nya Bang pertama. Billy. Dibuka mic-nya Bang Billy. Habis ini Saya nanti sudah ditanggapi pernah Pak Pendeta. mempelajari teks itu soalnya. Tafsiran pertama, saking pastinya. Tadi kata Pak Pendeta, Terjemahkan di dalam bentuk lampau. tadi kata Seakan itu sudah terjadi. Pak Pendeta Itu izin dulu. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Yesaya itu mendapatkan penglihatan dan dalam penglihatan dia itu sudah terjadi, maka dia tulis dalam bentuk lampau. Oke Pak Pendeta, kita persilakan Bang Billy dulu, nanti Pak Pendeta tanggapi. Ya saya berapa dulu? 53 apa 96 nih? Maleakhi tadi kan. Oh Maleakhi dulu. Ya udah. Tadi kan dia bilang tidak ada tertulis nama Elia, ya. Oke, kita lihat apakah ada. Hine anokis solea. Ini apa ini? Pasal apa kitab apa nih? Maleakhi. Oh ya, pasal berapa? Ya. Maleakhi 3 ayat 23. Loh, tadi katanya cuma sampai 12. Gimana sih? Itu di kodek, Pak. Di kodeks. Yang ini Beda. apa? Ini tanah. Ini tanah. Nah ya tanah ngambil dari mana kalau gitu? Kalau tanah itu dari abad kedua, Pak. Kodeks Ya. Sinaiticus abad ketiga, Nah. Jadi lebih tua tanah. abad keempat. Oke. Beda lah. Tadi kata Bapak tidak ada kata Elia. Kita lihat. Loh, saya tanya, bukan saya bilang tidak ada. Saya tanyakan. Enggak, Anda nggak Maleakhi bertanya. ada? Kalau bertanya tuh begini, Pak Billy, apakah ada? Kan nggak begitu Anda bertanya. Anda tadi statement Saya tanya mengatakan tadi. pernyataan. Saya jelas-jelas tanya kok.
Oke, hine anoki soleah lekol et Elia. Ini Elia. Nah iya, berarti dalam tanah ada. Jadi memang tertulis ada nama Elia, betul Pak? Ya, terus dia dinubuatkan apa itu? Kenapa? Dia dinubuatkan akan apa? Akan datang Oh lagi ya, kan? Behold, I sent you Elijah the prophet before the coming of the great and awesome day of Hashem. Lihatlah, aku akan mengirim Nabi Yesaya sebelum hari hari yang besar dan dahsyat, yaitu hari Hashem. Jadi hari akhirat hayamim sebenarnya ini, akhir zaman. Betul. Jadi yang datang Elia bukan Yesus, Bang Billy. Bukan. Elia mendahului Yesus dalam diri Yohanes Pembaptis. Ya cukup di sini ya. Tadi Pak Pendeta minta Yesaya 53 apa 96 Pak Pendeta? Yesaya 95. Oke, Yesaya 95 Bang Billy. Katanya nubuatan untuk Yesus. Kalau bahasa Inggris. Iya 5 untuk aslinya. Silakan Pak Bang Billy. Dalam bahasa aslinya Bang Billy. Ki Yulat Yalet Lanu. Coba silakan Bang Billy. Habis ini baru kembali ke konsep ketuhanan. Biar Bang Juma bisa speak. Puaskan dulu Pak Pendeta Budi Asali mengenai Yesaya 95. 96 bahasa Indonesianya. Silakan Pak Billy. Allah yang perkasa kan? Iya. Pak Billy kemiut Pak Billy. Anak itu jelas menunjukkan kemanusiaan Yesus. Iya kita cek Pak, itu untuk Yesus atau untuk Yesus atau bukan? Silakan. Boleh data. Ya, untuk Yesus. Di situ kan telah ya, sambil menunggu Pak, di situ telah lahir maksudnya apa Pak Pendeta? Loh, saya itu tadi sudah jelaskan loh. Kalau telah lahir itu sudah lahir apa akan lahir? Ya ini dia nih, silakan. Lahir ditulis dalam bentuk lampau, saking pastinya nubuat itu terjadi. Ditulis dalam bentuk lampau seakan-akan sudah terjadi. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, Yesaya mendapatkan penglihatan dan dalam penglihatan itu anak itu sudah lahir, maka dia tuliskan dalam bentuk lampau. Bang Billy kemiut. Kemiut itu dibuka. Kemiut mic-nya kemiut. Bang Billy kemiut. Ya. Kemiut ya, buka. Oke. Sip. Oke. Ki yelet yulat lanu ben nitan lanu faihi hamisrah al shikmo faikrashemo peleyo et el gibor aviat syar shalom. Nah, kita lihat bagaimana kata yulat itu ya. Di seluruh kitab Tanakh itu bentuknya adalah past tense. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 26 ya. Saya sudah jelaskan itu, tidak perlu dipersoalkan itu. Loh, kan kalau yulat itu berarti yulat itu sudah lahir, Pak. Pasti. Nah, ya sudah saya jelaskan tadi, kok tidak didengarkan. Saya jelaskan 2 kali sudah kok. Iya, makanya ketika sudah lahir berarti anaknya itu sudah lahir, Pak. Ya. Repot kalau orang tidak mau dengar. Ini repot, kamu cuma mau ngomong tapi tidak mau dengar. Saya sudah jelaskan itu 2 kali. Saya belum dengar, Pak. Tadi kan sedang dikasih porsi ngomong bicara saya, belum Bapak. Saya sudah jelaskan 2 kali, saya tidak akan ngulang ketiga kalinya. Ya, itu masalah Anda. Berarti itu Anda nggak mampu untuk mengatakan. Jadi gini, menurut Pak Pendeta, Bang Billy, menurut Pak Pendeta, karena itu penglihatan Yesaya yang begitu pasti sehingga Yesaya itu melihat bahwa anak itu sudah lahir. Padahal kalau kita berbicara tentang penglihatan Yesaya nggak sampai ke zaman Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, begitu loh. Di dalam Yesaya 1 ayat 1 penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos itu
itu hanya sampai kapan? Nah gitu. Ini kita baca bareng-bareng ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Kapan itu? Dalam zaman kapan? Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi nggak sampai ke zaman Yesus penglihatan Yesaya. Kalau berbicara tentang penglihatan Yesaya, Pak. Ya? Betul. Silakan Bang Billy. Oke, namun demikian Kristen bisa lolos dari masalah ini soal past tense. Ya, kita lihat bagaimana American Standard Bible ya mengganti kata past tense itu menjadi future tense. Nah, kita lihat. Ini baru benar. For a child will be born. Nah, ini benar nih. Akan Kalau lahir. seorang anak, iya, akan lahir. Ini benar. Kalau ini setelah lahir, Pak, was born. Jadi, American Standard Bible mengerti sekali, memahami sekali cara lolos dari sini, dari past tense. Dia membalikan dari past tense menjadi future tense, masuk baru ke Yesus. Coba lihat terjemahan yang lain lah. Iya, Itu nah ini terjemahan itu yang benar memang ini. pasten saya akui kok. Oh iya benar, ya, terima kasih baru Kasem, Bapak udah mengakui bahwa itu adalah past tense. Nah, Yulat saya artinya akui. anak itu sudah lahir. Dan saya bisa Sang menjelaskan anak dan sudah lahir. tidak ada masalah. Nah, oke, sekarang kita lihat apakah tunggu bentar, itunya HP-nya mana tadi ya? Apakah Yesus itu pernah dipanggil El Gibor? Nah, itu jadi harus kita buktikan. Apakah Yesus itu Ya, pernah dalam ayat itu dia dipanggil El Gibor. di mana? Di mana ada Yesus di situ, Pak? Ya 9 ayat 6 itu. Ya kan harus ada Iya, penggenapan, Mbak. Harus ada penggenapan. Penggenapannya di Perjanjian Baru di mana Yesus dipanggil El Gibor. Loh, Allah yang perkasa. pokoknya Allah yang perkasa bukan itu Allah. justru yang dipanggil Allah yang perkasa itu Hizkia. Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Betul enggak Bang Siapa? Billy? Hizkia. Hizkia? Iya. Hizkia Mana ada artinya Allah yang disebut perkasa. El Gibor? dong. Oke. Iya betul. Jadi gini, Hizkia nama aslinya terdiri dari dua kalimat, Hazak dan Yah. Hazak artinya kuat atau perkasa. Yah artinya Tuhan. Jadi nama lain dari Hizkia adalah El Gibor karena Hazak Yah artinya Yah yang perkasa. Sama itu artinya. Betul. Itu untuk Hizkia. Hizkia itu akan seperti siapa? Siapa namanya? Ketika di Gideon itu? Oh iya. Iya. Makanya dibaca dari Kalau kita ayat lihat 1 deh. Yesaya 9 itu seperti dibaca dari ayat 1 biar paham. Seperti kejadian di Midian. Ada apa dengan Midian? Ya, kita lihat ada apa. Nah, bagaimana Tuhan mengalahkan bangsa Midian lewat Gideon. Caranya gimana? Mereka meniup shofar dari 3 divisi tentara, meniup shofar dan para tentara dari Midian itu saling bunuh-membunuh di dalam kemah sehingga mati. Nah, itu. Itu dia. Nah, itu sudah masuk di situ. Nanti kalau dengan soal apa namanya? Raja Hizkianya nanti ya, kita lihat Raja Hizkianya nanti kita lihat itu kan di zaman Ahaz ini tadi kan. Nah, di zaman Raja Hizkia nanti bagaimana Raja Hizkia itu ditolong oleh malaikat Tuhan. 180.000 pasukan dari Sanherib mati dibunuh oleh satu malaikat. Nah, jadi itu sama seperti itu. Urusannya dengan El Gibor apa saya tidak ngerti. Oke, sekarang kita cari urusannya Yesus dengan penasihat ajaib. Oke, Yesus, tunggu. Loh, El Gibor kok Allah yang perkasa. Yesus, tunggu. Yesus juru selamat, ada nggak? Oh ada tuh, Yesus juru selamat ada. Sekarang kita lihat. El Gibor kok juru selamat gimana? Iya, tunggu dulu. Sekarang kita lihat Yesus penasehat ajaib. Ya enggak ada kalau kayak gitu. Itu. Ya kalau nggak ada berarti nggak cocok dong untuk Yesus. Benar sekali akhi, nggak cocok untuk Yesus. Karena di situ akan disebut. Memang Tapi nggak pernah disebut gimana sih Pak? nama Yesus dalam perjanjian lama. Kalau El Gibor itu Nama Yesus ya cuma ada dalam perjanjian baru. buat
Nih, datanya nanti saya kasih sebentar. Kalau El Gibor itu nggak ke sana. Jadi gini, kalau menurut Rasi ini, menurut apa? Bang Billy pasti nggak bakal bisa nolak ini dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak itu Vayikar semua Hakados Baruhu Sehu Mevli Asih WL Gibor Aviat. Jadi Hakados Baruhu maksudnya Hashem itu El Gibor. Jadi El Gibor dan Aviat itu Bapa selamanya dan yang Maha Besar itu kembali kepada Hakados Baruhu atau Hashem. Krosimo ini memanggil namanya siapa? Sel Hizkiyahu memanggil nama Hizkiyahu Shar Shalom. Shar Shalom itu pangeran kedamaian ya. Ki Shalom Emet dan Shalom Kemet ini kedamaian berarti di harian zamannya. kedamaian itu Ya. Hashem Beyamaf terjadi pada zaman Hizkiyahu. Zaman Gitu Hizkia. maksudnya. Betul, Akan datang betul. Hizkiyahu. Baru Hashem. Mantap. Lanjut. El Gibor itu muncul dalam Yesaya 10 ayat 21. Kayaknya ini topik ketinggian untuk Pak Pendeta ini. Jadi benar kata Barangan Bang Adi ini. Ustadz Suki tadi benar, nubuatannya tidak digenapi di dalam Yesus perjanjian baru, nggak digenapi karena dia tidak pernah disebut penasihat ajaib, El Gibor ataupun pangeran kedamaian karena Yesus tidak membawa damai katanya gitu. Jadi persis Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kapan Yesus jadi raja? Itu lain ceritanya, ngawur saja kalau ngubung-hubungkan. Lo memang Yesus datang tidak membawa damai, betul? Betul. Dalam arti tertentu memang dia tidak membawa damai, dalam arti yang lain dia membawa damai. Bawa pedang, Pak. Ngawur saja. Nah ini satu lagi. Di situ dikatakan lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kapan Yesus jadi raja? Bahkan Coba ya ketika lihat secara ditangkap. rohani. Nah lo. Nah ini padahal yang dinubuatkan adalah kerajaan real karena kerajaan Siapa Daud. yang bilang? Coba tunjukkan ada raja real apa enggak? Daud Pak, ini kan berbicara tentang apa? Penerus kerajaan Daud. Gimana sih? Loh. Betul enggak Bang Kerajaan Billy? Daud itu sudah hancur lebur. Betul. Enggak, kerajaan Malah Daud belum bisa hancur kerajaan lebur pada Daud. waktu itu. Pada waktu itu kerajaan Daud Masa belum pembuangan Babilonia belum hancur lebur, masih ada pengganti-pengganti yang menjadi raja pada waktu itu termasuk zaman Maleakhi. Ahaz dan Hazakia. Maaf, ini saya sih. Sorry, saya pikir Maleakhi tadi. Nah, kan udah error Bapak. Udah tidur. Udah ini kita tutup ini topik ketinggian. Yesaya 9 ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Bicara tentang tahta Daud ini. Seharusnya Yesus ini jadi raja real, raja di dunia. Tapi ketika ditangkap di dalam Yohanes 18 ayat 36, apa kata Yesus? Kerajaan aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan datang membelaku. Yesus bukan raja. Jadi nggak cocok. Yesaya 9 ayat 5 ayat 6 ayat 7 nggak cocok. Oke, cukup ya kita supaya Bang Juma bisa bicara juga dan yang lain gini loh. Kita kembali ke topik yang standar aja dulu. Sebenarnya ada tiga kepercayaan di sini. Ada Yudaisme, ada Kristen, ada Islam. Sebenarnya siapa sih sembahan ketiga kepercayaan ini? Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Supaya standar bisa berbicara semua dan terjangkau oleh publik. Tadi memang agak ketinggian. Ini ilmu scholar, ilmu akademik dan perlu harus membaca original teks. Agak ketinggian memang tadi itu topiknya. Oke. Sekarang saya persilakan dulu kepada Pak Buas untuk sebenarnya siapa sih sembahan umat Kristen, baru ke Yudaisme, baru ke Bang Juma mewakili Islam. Silakan Pak Buas, standar aja dulu, monggo. Menurut saya sembahannya itu sama ya, cuma pengertiannya yang berbeda. Dan tentu saja saya menganggap pengertian saya yang benar. Siapa itu Pak Pendeta? Sembahannya Kristen? Ya Allah. Allah, bukan Yesus ya? Ya Allah itu Yesus tercakupan Allah Tritunggal kan? Oh, Tritunggal, baik.
Baik, nanti pengembangannya Pak Pendeta ya ke Bang Billy dulu, baru ke Bang Juma. Silakan Bang Billy, konsepnya seperti apa Yudaisme itu? Konsep terutama dari ketuhanan ya, atau istilah yang kita sebut konsep, karena Tuhan itu sebenarnya tidak ada konsepnya. Itu hanya kita manusia mencoba untuk menggapai pengertian tentang Tuhan. Jadi kita sebut konsep. Oke. Jadi konsep Tuhan itu dalam Yudaisme jelas. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Dengarlah Israel, Hashem Elohim kita, Hashem yang satu-satunya, Echad, satu. Ya, itu konsep pertama yang mendasar. Dikatakan dalam 13 prinsip iman orang Yahudi, dikatakan Hashem atau Tuhan itu Enlo Haguf Ve'eneguf Lo Na'arok Elaf Kedushato. Artinya Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi Tuhan itu bukan manusia, Lois El Mekazev. Dan juga di dalam di dalam kitab apa itu aku lupa, Hosea 11 dikatakan Hashem itu bukan manusia. Jadi jelaslah bahwa Tuhan itu memang bukan manusia. Lagi kita lihat di dalam Torah, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa wujud pun tidak, hanya suara. Gitu. Terus kita lihat bagaimana Adam dan Hawa itu ketika jatuh ke dalam dosa dan mereka telanjang, maka suara Tuhan keluar bergerak ke arah mereka. Yang diartikan oleh orang Kristen langkah kaki Tuhan. Sebenarnya nggak ada kata langkah kaki, ya. Mithalek di situ ialah go out, keluar. Jadi yang keluar apa? Suara Tuhan. Jadi dari seluruh entire Tanakh, dari seluruh pengajaran para nabi, Tuhan itu ketika mewahyukan sesuatu kepada manusia lewat hanya suara saja, tidak memiliki bentuk fisik jasmani. Jadi YHWH, Hakadosh Baruch Hu itu sejatinya adalah esensi karakteristik sifatnya yang bisa kita pahami. Gitu. Lanjut. Oke, baik. Biar Banyuma nggak ngantuk, nggak apa-apa ya. Silakan, nanti memang ada season ketiganya sama Pak Buas, tapi ini diskusi ketiganya nggak apa-apa. Silakan Bang Juma, biar nggak ngantuk. Jangan-jangan Bang Juma tidur nih, Bang Juma. Habis Pak Buas sih tadi bilang Bang Juma diam dulu, jadi Bang Juma menjauh deh tuh. Iya, Bang Juma tolak debat sama saya lagi buat apa? Kan terulang-ulang nanti. Ya udah, kalau begitu ada Pak D atau berdua aja dulu. Saya tanyain bagaimana Pak D? Kalau biar berdua aja dulu, Kak. Berdua aja dulu, baik. Bang Billy, sering kami diskusi dengan teman kita Kristen, itu Elohim itulah yang menjelma menjadi manusia Yesus disebut Tuhan. Pendapat Bang Billy seperti apa? Nanti ditanggapi Bang Buas, silakan. Tidak demikian. Itu konsep begitu adalah konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi. Musa, Yesaya, Yeskiel. Nabi-nabi itu tidak pernah mengajarkan konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia di dalam daging. Tidak ada gitu, tidak ada. Oke, baik. Pak Buas, yang menjadi manusia itu Elohim kah, atau Elohim berfirman, atau apakah yang menjadi Yesus itu Pak Buas? Silakan. Allah anak yang berinkarnasi ya, bukan Bapa, bukan Roh Kudus ya. Maksudnya Allah, Pak? Anak menjadi manusia. Jadi dia bukan kehilangan apapun keilahiannya, dia tetap Allah. Tapi dia ketambahan hakikat manusia. Sehingga sejak inkarnasi dan seterusnya, dia satu pribadi dengan dua hakikat. Yang ketambahan dalam diri Yesus itu Tuhannya Yudaisme, begitu Pak? Apanya? Yang ketambahan dalam diri Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Ya boleh dikatakan demikian, dia Allah anak kok. Dia Allah. Baik. Jadi Tuhannya Nabi Musa, Bang Billy, masuk ke dalam diri manusia, ketambahan dalam diri Yesus, Bang Billy, silakan. Itu ajaran Tuhan dan para nabi, bahwa Hashem berinkarnasi menjadi manusia. Tidak pernah ada dalil ayat berbunyi Tuhan bisa menjadi manusia, nggak ada. Sebaliknya, Lois El Mekazev, Tuhan itu bukan manusia, ada ayatnya. Jadi
dalil itu premis itu gagal lewat apa? Dalil yang tidak bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Tidak tertulis di dalam seluruh tanah bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia atau menjadi kodok, nggak ada gitu. Nah, tapi Tuhan bukan manusia. Kami pedomannya seluruh Alkitab bukan tanah. Ya makanya kamu jadi sesat dari ajaran para nabi dan ajaran Tuhan. Tunjukin aja ayatnya Tuhan bisa menjadi manusia di mana? Sebagai tandingan dari ayat yang mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Saya tanya, apa alasannya Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa menjadi manusia? Aku nggak ditanya, nggak boleh menjawab. Ntar dulu. Alasannya, kalau dia menjadi manusia, maka dia akan terbatas ruang dan waktu. Ya, dia akan terbatas, dia tidak bisa berada di tempat yang 5 tempat di saat yang bersamaan. Karena dia terkungkung di dalam materi. Paham? Siapa yang bilang dia terkungkung dalam diri Yesus? Tidak ada yang bilang seperti itu. Dia menjadi manusia itu di ketambahan, saya bilang. Yesus itu kan manusia. Ya, sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bukan? Apa? Yesus itu manusia bukan? Ya. Ya manusia, ya udah. Berarti dia itu Allah. Yesus itu rohnya nggak bisa kemana-mana, tetap di situ. Kalau rohnya pergi mati dia. Loh, itu kan roh manusianya, roh ilahinya itu mah ada. Ya nggak ada di seluruh ajaran para nabi, tidak ada konsep seperti itu. Tunjuk aja di mana ayat mengatakan sebagai tandingan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, ada tidak? Nah yang saya tanya tadi, karena apa Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa menjadi manusia, itu alasannya apa? Karena ada ayat yang berbunyi, alasannya gampang sekali. Karena ada ayat yang berbunyi, dia bukan manusia. Kalau dia menjadi manusia, dia akan melawan apa yang dikatakannya di dalam Torah. Itu jawabannya. Manusia itu di mana ayatnya? Ulangan. Bilangan. Masa nggak tahu pendeta? Masa pendeta nggak tahu? Hosea juga, Hosea 11. Coba bacakan. Coba tolong dibacakan teman-teman. Saya Hosea berapa? Hosea 11. Tunggu bentar. Bilangan 23 juga 19. Hosea berapa? Apa bukan manusia itu sehingga berdusta dan sebagainya itu ya? Benar. Bilangan Hosea berapa tadi Bang Billy? 11 ayat. Hosea 11 ayat, tunggu bentar, aku cari HP aku dulu nih. Nah, jadi kalau nggak puas di situ di Torah, kita ke Nabi Hosea. Tunggu bentar. Bukan manusia. Oke. Hosea 11 nomor 9. Iya, Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku itu ya. Ya. Yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Setiap aku ini adalah Allah dan bukan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Betul sekali. Ya memang yang bilang Allah itu adalah manusia siapa? Kamu. Saya bilang Yesus itu Allah menjadi manusia dalam arti dia. Nah, kan berarti Allah menjadi manusia. Berarti yang bilang Allah itu manusia kamu, bukan kami. Saya tidak bilang Allah menjadi manusia seperti nasi jadi bubur. Saya sudah ulang itu Pak, tadi sudah katakan itu. Berinkarnasi itu berarti Allah dia menjadi ngapain manusia dia? itu. Saya tadi sudah ilustrasikan seperti saya ditabiskan menjadi pendeta. Sayanya tetap ada. Loh, masa Tuhan disamakan dengan Pak Buat? Gila ini. Coba pakai ayat ya Pak. Pakai manusia. ayat biar enak. Pakai ayat di mana dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu akan menjadi yang seperti kemauan Anda gitu loh. Bisa kok. Kalau kamu ngomong saya dengar, kalau saya ngomong kamu tidak mau dengar. Sebenarnya begini Pak, bukan masalah bisa nggak bisa ya, bukan itu, pantas dan tidak pantas. Misalnya gini, apakah kamu bisa makan kotoran? Bisa. Tapi apakah saya akan apakah pantas saya makan kotoran? Tidak. Begitu juga Tuhan.
Tuhan itu maha suci, tidak pantas jadi contohnya nggak manusia. cocok. Karena manusia itu maha kudus. Di dalam Hosea 9, tadi yang kita baca bareng-bareng, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku inilah Allah bukan manusia yang kudus Amin, di amin. tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tuh, Allah itu kudus. Amin. Ketika di Pak, bentar Pak, bentar. Jangan disela dulu Pak. Engkau adalah saksi-saksiku sejak semula. Engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan setelah aku tidak ada Allah terbentuk. Jadi Tuhan itu tidak mungkin mengalami perubahan bentuk, Pak. Ingat, Tuhan itu maha kekal. Allah yang dibentuk siapa? Lah Yesus itu bentukan baru itu. Siapa bilang bentukan baru? Dia tuh kekal sama seperti Bapak kok. Emang sebelum Yesus lahir sudah ada bentuk Yesus? Saya bilang sebagai anak Allah dia kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Serem pertanyaannya. Makanya dikasih gelar Alfa dan Omega. Serem. Kalau sebelum Yesus terlahirkan dia tidak ada bentuk Yesus, maka ketika setelah lahir ada bentuk Yesus, itu namanya berubah bentuk. Nah, sementara Tuhan tidak mengalami perubahan bentuk. Dia Saya itu sudah kekal, bilang dia Pak. ketambahan. Kamu tuh salah ngerti atau pura-pura nggak ngerti. Iya, kalau Anda mengatakan Tuhan manusia ketambahan Tuhan, itu ayatnya mana? Gitu loh. Biar enak kita ngomong. Firman itu Iya, menjadi jadi- manusia. Iya, jadi Jalan gini 1:14. Pak, maksudnya gini. Di dalam Pak perjanjian lama lah, Pak. Karena yang berhak mengatakan bahwa dia itu akan menambahkan dirinya kepada manusia itu Tuhan. Inkarnasinya ada dalam perjanjian baru, kok minta perjanjian lama. Gimana sih Bapak ini? Ini kan kita berbicara tentang rancangan Tuhan gitu loh. Sedangkan Jokowi mau turun ke daerah saja, ya sebulan sebelumnya sudah mengadakan persiapan dan sebagainya. Masa Tuhan mau datang kepada manusia nggak ada berita apapun? Bukankah ini peristiwa yang sangat dahsyat? Nah, kalau ada beritanya, di mana di dalam perjanjian lama diberitakan? Ayolah. Kamu tidak pernah mau dengar, makanya kalau saya sampai suaranya serak ini kamu Pak sama potong terus ya lebih banyak ngomong lah saya. Ayolah Pak, di mana diberitakan itu Pak? Percuma Harus kamu Tuhan nggak mau sendiri dengar, yang Pak. ngomong, nggak Percuma, boleh yang percuma. lain. Kalau mau debat 1 lawan 1 saja ada moderatornya, jadi tidak saling potong memotong. Ya silakan. Silakan tunjukkan dasarnya. Karena di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Ayo, beritanya dasarnya mana? Silakan. Kalau mau diambil dari saat Yesaya 7:14 juga bisa. Anaknya perawan itu siapa? Siapa yang bilang perawan? Saya yang bilang. Di mana ayatnya dalam Yesaya Alma itu perawan? Alma itu kalau perawan itu memakai kata betula. Keliru kebalik kamu. Itu perempuan muda, Pak. Omong kosong. Saya punya datanya itu, cuma saya tidak bawa komputer Udah lah, saya. Pak Pendeta, jangan ke original test. Nanti KO lagi nanti kayak tadi ah. Banyak loh yang salah itu, Pak. Ini Yesaya 7. itu tergenap dalam hati Oh, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Coba Anda baca dari ayat 1, Pak. Kalau Anda baca dari ayat 1, Anda akan paham kok. Ya. Saya bukan orang Yahudi, tapi saya tidak mau sembarangan menafsir kitab orang Yahudi. Saya baca dulu dengan benar. Nah, ternyata, bentar, Pak. Di dalam kitab Yesaya 7 itu, ini secara cerita ya. Ceritanya itu Ahaz ini dalam keadaan kekhawatiran. Dalam keadaan cemas. Takut terhadap 2 orang raja. Namanya Raja Pekah dan Raja Pekah bin Remaliah dan Raja Rezin. Ya kan? Nah, karena dia cemas, nanti di ayat 10 kita baca, ini Yesaya menyuruh Ahaz untuk minta satu tanda. Ya, nih saya bacakan nih. Mintalah kamu tanda. Nah ya, kalau Anda tahu seharusnya Immanuel di situ pertanda untuk siapa? Untuk Ahaz, gitu loh. Betul. Untuk Ahaz. Benar, saya bacakan nih ya. Nih, di dalam Yesaya, apalagi kalau kita baca di ayat 15,
ia akan makan dadi dan madu. Kapan Yesus makan dadi dan madu? Masuk. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya kamu takuti akan ditinggalkan kosong. Betul. Dua Ya kan? raja-raja lima. Iya, dua raja. Raja Rejim dan Raja Pekah bin Relmaya. Ini sesuai di dalam Yesaya 8 ayat keempat. Nih, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsek dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Amin. Makanya di Yesaya 8 ayat 8 Immanuel sudah nongol serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, sampai sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Siapa Immanuel ini? Maher Jalal Hasbas. Betul. Bukan Yesus. Amin. Betul. Waduh, dahsyat ini. Itu yang ngerti kok jadi sampean ketimbang Kristen ini. Aduh. Ya Kristen cuma main contoh satu ayat, tidak mau baca dari ayat 1 sih. Sampai ke Maher Salah. Kita baca dari ayat 8 ya. Ini cocok enggak dengan Yesaya 7 ayat 14? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Salal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria di bin Zeberekya. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas. Maher Salal Hasbas, bukan Yesus. Betul. Jadi kepada ibunya dia diberikan nama Immanuel, kepada ayahnya Maher Salal Hasbas. Artinya apa? Dua-dua nama itu adalah janji garansi keselamatan Israel terhadap musuh-musuhnya. Amin. Kalau itu untuk Yesus, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Immanuel sini, ya Bu, kapan? Tidak ada. Yesus nggak pernah dipanggil Immanuel. Bukan proper name. Orang dikatakan di dalam Matius, ia akan dinamakan Immanuel. Nama itu bisa diartikan sebutan. Kamu bisa Inggris apa enggak? Intinya tidak cocok, Pak. Yesaya 7 itu nggak cocok karena itu nih saya baca ya. Kita baca Yesaya 7 ayat 14, Pak. Kita baca baik-baik. Kamu tuh sudah ngomong banyak, saya enggak dikasih ke waktu sedikit, ngomong. Pak, sedikit. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Modus itu siapa? Ahas. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bukan untuk Yesus. Silakan, Pak. Pertanda itu masih mujizat. Kalau seorang istri mengandung punya anak, itu mujizatnya di mana? Ayo jawab. Tuh, suruh jawab. Kirain nanti takut dipotong. jadi ini tidak berbicara tentang mujizat. Mengandung itu mujizatnya di mana? Bentar, Pak, bentar. Silakan kalau mau bicara silakan dulu. Nanti saya baru jawab. Silakan. Nah ya, menurut saya ya tidak masuk akal gitu loh. Lalu dalam Septuaginta itu diterjemahkan Parthenos dan itu namanya perawan. Sudah. Ya. Oke. Ayat ini tidak berbicara tentang mukjizat. Ayat ini berbicara tentang tanda ya atau jaminan kepada Ahas bahwa negerinya Ahas tidak akan diserang oleh dua raja. Ini kalau kita baca di ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahas, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melemahkan orang, sehingga kamu mau melemahkan Tuhan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi tanda kepadamu, Ahas. Suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Ia akan makan dadi. Yesus nggak pernah makan dadi dan madu. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan membeli yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi dua raja ini, negeri dua raja ini sudah kosong sebelum Immanuel ini besar. Lah ngapain sampai ke Yesus 700 tahun kemudian? Ahas sudah mati. Ini nggak nyambung. Padahal dikatakan ya sebelum anak itu besar bisa mengerti yang baik dan buruk, negeri dua raja itu ditinggalkan kosong. Nah, sesuai dengan Yesaya tadi, di Yesaya 8 tadi, di ayat 4 tadi ini. Di ayat 4, Yesaya 8 ayat 4. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, ya, maka kekayaan Damsyik dan jarahannya Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Jadi nggak sampai ke Yesus, Pak. Kalau Anda baca dengan cermat, tahu Anda konteksnya. Tapi kalau cuma main comot ayat 14 doang, ya iya. Nah, cukup. Tanpa memahami konteks. Lanjut. Sudah cukup. Kamu mandek. Saya ngomong. Silakan. Karena harus disuruh minta tanda, Anda harus tidak mau. Jadi Allah berikan tanda. Sekarang bukan buat Ahas. Dan kalau dikatakan tanda itu mesti mujizat. Yesus mau lakukan tanda-tanda dalam perjanjian baru itu juga mujizat. Mengubah air jadi anggur, itu tanda, itu mujizat. Bagaimana bisa gak mujizat? Nah kalau istri melahirkan itu bukan mujizat. Lalu kalau bicara soal nubuat, siapa yang mengatakan seluruh konteks itu mesti cocok nubuat semua? Nubuat itu memang seperti itu dalam Alkitab. Satu bagian saja bisa untuk ini, lalu yang bagian yang lainnya tidak. Yang bilang nubuat itu mesti semuanya cocok siapa? Mazmur 22 itu juga untuk Yesus. Eli Eli lama sabatani, Eli Eli azaftani dalam bahasa Ibrani-nya. Itu diucapkan Yesus di atas kayu salib. Tapi ayat selanjutnya ada cocok, ada yang tidak cocok, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ada yang digenapi dalam diri Yesus, ada yang tidak. Nubuat memang selalu seperti itu. Jadi jangan perhatikan konteksnya lalu semua mesti dicocokkan. Memang tidak mungkin cocok kalau seperti itu. Karena itu bukan caranya kita menubuatkan. Benar. Benar, memang nggak cocok buat Yesus, betul. Dalam 2 Samuel 7 mulai 12 dan seterusnya itu juga nubuat itu. Jangan ke situ dulu Pak, kita selesaikan Yesaya 7 dulu Pak, jangan kemana-mana dulu. Saya memberikan contoh nubuat bahwa nubuat itu tidak selalu seluruh konteks itu cocok. Coba perhatikan 2 Samuel pasal 7, nubuat tentang membangun bait Allah itu siapa? Anaknya Daud. Anaknya Daud bisa Salomo, bisa Yesus. Tapi dikatakan kalau kerajaannya kekal, itu tidak mungkin untuk Salomo, itu cocok untuk Yesus saja. Tapi kalau dia melakukan kesalahan akan diajar, itu tidak cocok untuk Yesus, itu cocok untuk Salomo. Oke ya. Jadi dalam satu nubuat itu jangan diminta seluruh ayat-ayatnya itu cocok semua. Tidak bisa nubuat itu. Alkitab memang tidak memberikan nubuat dengan cara seperti itu. Oke. Saya komentari Pak. Ya. Anda mengatakan tanda itu bukan untuk Ahas katanya. Ini Anda bacanya kurang. Mau, kan? Oke, jangan dipotong dulu Pak, jangan dipotong, gantian Pak. Ya, Anda membacanya sambil lari atau gimana sih? Ini ya, di ayat 14, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu. Mau di sini siapa? Ya. Buka aja kameranya biar kelihatan, biar dia lihat. Nggak usah lah. Nih, coba besarin Bang Andi. Nggak bisa lihat, terlalu kecil bagi saya. Nggak apa-apa nih. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Mu siapa di sini? Mu siapa, orang Kristen gitu maksudnya? Ya jelas Ahas lah. Kenapa ini Ahas? Karena kalau kita lihat perbincangan dari ayat 10, Ahas itu menolak di ayat 12.
Berarti mu di sini walaupun Ahas itu tidak minta pertanda, tapi Tuhan yang akan memberi pertanda kepada Ahas. Bukan begitu Bang Bidi? Baca ayat sebelumnya ini. Amin. Betul. Ayat yang mana Pak yang harus saya baca Pak? Atau dari ayat 1 Pak? Biar jelas Pak. Setelah Ahas menolak. Ya, setelah Ahas menolak. Setelah itu baca ayatnya. Oke, setelah Ahas menolak ayat 12, ya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendiri, ya Tuhan sendirilah. Nih, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu Ahas suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi mau di sini Ahas, kenapa Anda bilang pertanda itu bukan untuk Ahas? Orang mau di sini Ahas. Bagaimana sih Pak Pendeta ini cara bacanya? Bagaimana Bang Billy? Lanjut Bang Billy, ini yang berhak menerangkan ini Bang Billy, bukan saya. Iya, menarik sekali tadi dikatakan bahwa sampai anak itu bisa membedakan yang baik dan jahat, atau sampai anak ini bisa memanggil mama papa, maka kedua raja itu akan apa tadi katanya? Negeri kedua ya, raja yang itu ditinggalkan kosong. Nah, berarti kita lihat, jadi nubuatannya dua raja itu akan mati, bukan? Betul kan? Iya. Nah, kita lihat nubuatan itu digenapi di dalam, coba bisa dibuka ya, karena saya lagi jauh dari perangkat. Di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 29 sampai 30. Dua raja-raja. Ya. Jadi nubuatannya digenapi di sini. Karena kan tadi dibilang 2 raja-raja 15 nomor ayat 29 sampai 30. Oke. Dalam zaman Paskah, Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur itu ya? Iya, betul. Direbutnya lah Ion, Abel, Bet, Meka, Yonoan, Kades, dan Hazor, Gilead, dan Galilea. Seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnya penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Relmaya. Dibunuhnya lah dia. Kemudian dia menjadi raja, menggantikan dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Iya. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukan sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Nah itu dia. Betul. Jadi sebelum anak itu besar, bicaranya itu raja itu mati. Nubuatnya itu perawan mengandung dan melahirkan anak laki-laki namanya Immanuel. Di dalam itu 2 yang saya Raja-Raja tekankan, 16. kok dipindahkan ke yang lain-lain. Coba Aki 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai 9. 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai 9. Nanti tunggu sebentar, dengar saya ya. Tadi kan kalian minta ayat yang menunjukkan Allah menjadi manusia. Maka saya tunjukkan nubuat Yesaya 7 ayat 14, jangan yang lain-lain. Yesaya 7 ayat 14 tadi kan Anda ke Yesaya 7. Makanya lagi dibahas sama saya bilang Yesaya 7 14 kok. Ini pembuktian Pak, pembuktian di ayat itu. Karena dikatakan, karena di situ dikatakan sebelum anak itu bisa menolak yang jahat dan yang baik, negeri yang kedua rajanya kamu takuti ditinggalkan kosong. Nah ini kita pembuktian Pak. Saya cuma tanya di mana ada perawan mengandung dan melahirkan. Nggak ada kata perawan Pak di situ. Nggak ada kata perawan di situ. Coba lihat terjemahan King James.